Wanita CEO yang dingin memberiku 100.000 setiap bulan untuk membiayaiku, tapi kemudian aku malah pergi ke klub malam menjadi model pria. Setelah ketahuan, Liu Ruyan mengikatku ke hotel dan menyiksaku dengan kejam. Dia juga mengancamku jika aku tidak patuh, dia akan menghentikan pengobatan untuk kakakku yang sakit parah. Tanpa daya, aku hanya bisa menandatangani surat perjanjian perbudakan. Setelah malam itu, keinginan Liu Ruyan untuk mengontrol benar-benar meledak. Aku hanya secara tidak sengaja menyentuh tangan Kak Sue saat berjalan, dan dia menyuruhku berlutut dan mencuci tanganku dalam baskom berisi alkohol selama 1 jam. Bau menyengat menusuk hidungku. Menarik napas dalam-dalam akan membuatku terbatuk tanpa henti. Pikiranku menjadi kacau. Aku hanya mendengar suara dingin Liu Ruyan datang. Sudah, bangun dan pergi mandi. Aku dengan susah payah bangkit dari tanah. Lututku terasa sangat sakit. Setelah menstabilkan diri, aku menutup pintu dan mulai mandi. Air dingin mengalir dari atas kepala. Perasaan malu membanjiriku, tapi aku tahu aku tidak bisa melawan. Hanya dengan membuat wanita yang sakit jiwa ini bahagia, aku bisa memiliki hari-hari yang baik. Sedang apa kamu? Sudah mandi selama setengah jam? Bentakan marah Liu Ruyan menarikku kembali dari lamunanku. Sudah selesai, aku buru-buru menggosok dan membilas diriku dengan bersih, lalu mengenakan jubah mandi dan keluar. Liu Ruyan berdiri di depan pintu kamar mandi, membungkuk dan menciumku dengan hati-hati. Baru kemudian dia mengangguk puas. Baru ini baunya benar. Dia mengangkat jarinya dan mengangkat daguku, menatapku sebentar dan tersenyum sinis. Merasa dirugikan? Apa kamu diam-diam menangis? Tidak. Tidak, hanya ada pasir di mataku. Aku berusaha menekan emosiku. Selama air mata ini jatuh, harga diriku akan hancur berkeping-keping olehnya. Sudahlah. Tidak menggodamu lagi, kemarilah. Liu Ruyan menepuk pahanya di bawah gaun hitamnya. Memberiku isyarat untuk duduk di sana. Bagi seorang pria, ini adalah tindakan yang sangat memalukan. Seorang pria sejati duduk di pangkuan seorang wanita. Mengapa kamu menutup mata? Buka matamu. Aku mengangkat kepala dan langsung bertemu dengan tatapannya yang menunduk menatapku. Mata kami bertemu. Dia langsung mencubit pipiku dan menciumku. Tahukah kamu? Kepribadianmu membuatku merasa sangat aneh. Kamu sepertinya tidak pernah bisa melepaskan diri saat bersamaku. Sebagai burung emas, kamu harus sadar. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, tapi kamu selalu memintaku untuk mengajarimu. Bahkan membujukku untuk bahagia pun kamu sangat kikuk. Kamu harus selalu ingat, selama kontrak masih berlaku, kamu akan selamanya menjadi milikku. Nada bicaranya penuh dengan kemarahan dan keinginan untuk memiliki. Jika aku melihatmu berbuat mesra dengan gadis lain lagi, aku akan memotong jarimu. Dia menjadi semakin gila saat berbicara, mencengkeram tanganku dengan erat hingga kukunya menancap ke dalam dagingku, seperti seorang fanatik. Ah, Zize, sakit. Aku berteriak kesakitan. Kamu tahu sakit? Lalu tahukah kamu bahwa kakak Nuan MU yang malang masih di rumah sakit? Aku benar-benar ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Sekolah bukan hanya dibuka untuk diri sendiri. Hal seperti ini memang tidak bisa dihindari. Pergilah ke ruang istirahat. Lusa sekolah akan mengadakan pelatihan militer selama setengah bulan. Jangan kembali saat makan siang. Malamnya aku akan mengirim orang untuk menjemputmu. Menutup pintu ruang istirahat, aku bersandar ke dinding dan merosot ke lantai. Merasa lega, kupikir dia akan langsung menyuruhku cuti kuliah. Aku memejamkan mata dan berdoa dalam hati, semoga selama 4 tahun kuliah aku tidak bertemu lagi dengan gadis antusias seperti ini. Namun setelah kupikir-pikir lagi, sebenarnya tidak sampai 4 tahun, Liu Ruyan pernah berkata. Sesuai perjanjian kontrak, aku bisa pergi setelah melunasi uangnya, paling buruk juga 3 tahun. Saat itu juga sudah cukup menabung, dan sekarang aku punya sejumlah uang, yaitu 400.000 yang dia berikan saat pertama kali bertemu. Ditambah 10.000 yang dia berikan setiap bulan, dan uang saku harian yang ditabung, asalkan aku tidak boros dalam 3 tahun. Aku pasti bisa melunasinya. Memikirkan ini suasana hatiku langsung membaik, sementara Liu Ruyan di luar pintu. Namun tidak tahu bahwa aku berani membuat perhitungan seperti ini, kalau tahu pasti tidak akan membiarkanku senang. Pertengahan September pelatihan militer universitas dimulai. Nama lengkap universitas tempatku belajar adalah Universitas Afiliasi Qinghai Pertama, karena kakakku, aku juga bercita-cita menjadi seorang dokter yang menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang, juga satu-satunya jurusan yang 4 tahun kuliah bagi orang lain, sedangkan aku 5 tahun kuliah. Hari pertama pelatihan militer, di bawah terik matahari kami diminta berdiri tegak selama 2 jam. Saat istirahat singkat aku mencari tempat teduh untuk duduk, kamu pergi duduk di samping. Aku mau duduk di sini, saat ini seorang gadis berseragam loreng. Berkacak pinggang dengan tatapan merendahkan seperti melihat sampah, menatapku, kenapa? Ada begitu banyak tempat di sekitarnya kenapa harus merebut tempatku? Dia mengeluarkan uang 500 dari dompetnya, ambil 500 ini. Cepat pergi, tidak kusangka dia menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah hanya demi tempat yang tidak seberapa ini. Seorang pria di sampingnya segera berkata, kakak, mau duduk di sini? Beri aku 300 aku langsung pergi.
Gadis itu sama sekali tidak mempedulikanku dan mengeluarkan beberapa lembar lagi. Tambah 500 lagi. Cukup kan? Tanpa ragu aku mengambil uang itu dan pindah tempat. Dia mengira aku mata duitan dan terus mengejek. Orang miskin memang menyedihkan. Sedikit uang saja sudah bisa dibeli. Kupikir kamu punya harga diri. Dia tidak tahu bahwa aku berutang hampir 4 juta pada Liu Ruyan. Beberapa ratus ini memang tidak banyak. Tapi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit bisa cepat lunas juga. Dan seperti kata pepatah ada uang jangan ditolak. Lalu dia tiba-tiba memanggilku lagi. Hei, kamu kesini? Aku melihat ke kiri dan kanan memastikan dia memanggilku. Ada apa? Pergi belikan aku sebotol air. Aku mau Coca-Cola kaleng dingin. Sisanya buat ongkos jalan. Dia dengan santai mengeluarkan 100 yuan dari dompetnya dan memberikannya padaku. Wah, uang ini mudah sekali didapatkan. Aku dengan senang hati berlari ke toko serba ada dan membeli 2 kaleng Coca-Cola. 1 tanpa gula dan 1 dengan gula. Aku takut dia mencari-cari kesalahan. Dia dengan puas minum beberapa teguk, lalu melemparkan kaleng yang lain padaku. Ini buat kamu. Aku tidak minum yang bergula. Aku tidak tahan untuk mengingatkannya, sebaiknya kamu jangan minum terlalu cepat. Baru selesai olahraga minum yang dingin tidak baik untuk tubuh. Dia dengan tidak sabar menjawab, tidak usah kamu banyak bicara. Berani mengaturku, hati-hati aku suruh orang memukulmu. Benar-benar kebaikan dibalas dengan keburukan, bahkan tidak punya pengetahuan dasar. Benar-benar nona muda yang dimanja. Aku menggelengkan kepala dan membawa Coca-Cola yang tidak diinginkannya, dan sekalian pergi ke klinik. Meminta 2 botol cairan oral Huoxiang Zengqi, berpikir kalau Yu Youwei terjadi sesuatu, bisa membantu. Setelah dia minum Coca-Cola dingin, baru saja meregangkan badan tiba-tiba merasa sesak dada dan sakit kepala. Seluruh tubuhnya mulai pusing. Kemudian seluruh ototnya sakit, seluruh tubuhnya terasa dingin dan berkeringat dingin. Reaksi abnormalnya dengan cepat aku sadari. Kebetulan sekali, baru selesai mengingatkan dia sudah terjadi sesuatu. Aku segera bertanya padanya. Kamu tidak apa-apa? Mau pergi ke klinik? Dia menatapku dengan wajah pucat. Kamu berani meracuni nona ini? Tidak kusangka dia malah mencurigaiku meracuninya. Dalam hati langsung terlintas sejuta caonima. Kenapa kamu bisa seperti ini? Itu karena kamu sendiri selesai olahraga minum yang dingin, yang menyebabkan gangguan metabolisme air dan garam dalam tubuh. Kenapa kamu menyalahkanku? Aku sedikit tidak habis pikir. Lalu kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Sengaja membuatku malu karena berpikir aku sengaja menjegalnya. Cepat cari guru piket, pergi ke klinik sana. Kalau terlambat benar-benar akan terjadi sesuatu. Cepat minum cairan oral Huoxiang Zengqi ini. Aku mengeluarkan 2 botol dari saku dan memberikannya padanya. Dia menerima obat itu dengan wajah tidak percaya. Kamu benar-benar meracuniku, bahkan sudah menyiapkan obatnya. Apa kamu ingin membuatku berterima kasih padamu? Jangan harap. Aku dengan tak berdaya memijat pelipisku. Nona muda ini benar-benar bodoh. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa masuk universitas. Jelas-jelas dia sendiri yang banyak berimajinasi, malah menyalahkanku. Aku tidak ingin bicara omong kosong dengannya dan berbalik mencari guru piket. Guru piket mengikuti arah jariku, Yu Youwei sedang berpegangan pada pohon membungkuk dan muntah. Seketika wajahnya berubah dan segera berlari menghampirinya. Dalam hati mungkin juga mengeluh. Setiap tahun selalu ada beberapa wanita lemah seperti ini. Teman, kamu tidak apa-apa? Mau pergi ke klinik? Yu Youwei memegangi perutnya dan dengan lemah berkata, mau pergi. Aku tidak enak badan. Kamu gendong dia, ikut aku ke ruang kesehatan. Ya ampun. Apa ada orang lain di sini? Aku tak berdaya melihat sekeliling, dan menemukan teman-teman sekelas bersembunyi jauh. Tidak ingin cari masalah, Yu Youwei malah pilih-pilih. Nona ini tidak mau dia gendong. Kamu gendong aku. Instruktur memotong perkataannya. Jangan pilih-pilih saat seperti ini. Masa aku suka padamu? Baiklah, baiklah, Nona besar. Anda tenang dulu. Ruang kesehatan hanyalah sebuah gubuk sederhana. Di dalamnya hanya ada seorang dokter sekolah wanita berambut pendek. Dan 2 ranjang sederhana, serta beberapa obat-obatan pertolongan pertama. Dokter Gao. Ada seorang teman wanita yang merasa tidak enak badan. Dia minum es soda setelah berolahraga. Aku meletakkan Yu Youwei di ranjang. Ingin pergi, tapi dia meraih tanganku. Kamu tidak boleh pergi. Kamu harus menemaniku. Jika kamu tidak menemaniku di sini, aku akan kembali dan memberitahu ayahku bahwa kamu meracuniku. Suruh dia mencari orang untuk memukulmu. Aduh, gadis kecil ini. Bahkan memulai gaya dunia hitam. Ya, kamu mengatakan ini di depan seorang tentara sepertiku? Tidakkah kamu takut aku membawamu kembali untuk minum teh? Instruktur berdiri di depan, dan Yu Youwei langsung menghilang. Apakah aku sendiri takut? Aku malas berdebat dengannya. Untungnya ada instruktur dan dokter Gao di tempat, setidaknya ada saksi yang bisa membuktikan kejadian malam ini. Hari ini aku harus segera mandi untuk menghilangkan baunya dari tubuhku. Instruktur menepuk pundakku. Teman pria ini, namamu Lu Chenxi, kan? Siang ini kamu tidak perlu latihan militer. Temani dia di sini. Siang hari aku akan membelikan makan siang untuk kalian berdua.
Sudah diputuskan. Begitu instruktur pergi, dia kembali menjadi sombong seperti semula. HMPH, meskipun kamu menemaniku, aku tidak akan berterima kasih padamu. Aku tidak butuh ucapan terima kasihmu. Jauhi aku saja. Aku mengambil kursi dan duduk berjauhan. Dokter Gao bercanda. Teman, sekarang mencari pacar itu tidak mudah. Kamu tidak menghargainya. Jika wanita mengatakan ini, itu hanya sombong. Cepat manfaatkan kesempatan untuk membujuknya. Aku mengabaikan omong kosong Dokter Gao. Membujuknya kembali. Lalu bos wanitaku tahu, aku pasti akan disiksa sampai mati. Yu Youwei tiba-tiba merengek. Aku ingin minum teh buah. Bisakah kamu membelikannya untukku? Dia sebenarnya tidak haus dan tidak ingin minum air. Hanya saja dia ingin mencari sesuatu untuk dibicarakan, tetapi dia terlalu sombong dan tidak tahu bagaimana harus membuka mulut. Saat ini, dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku mau beli di mana untukmu? Di sini hanya ada minimarket dan restoran kecil. Pilihannya minuman sangat sedikit. Kami berdua bahkan belum mengatakan mengapa harus melayanimu. Kalau begitu, anggap aku sebagai pengikutmu, 30 juta rupiah per bulan, kapanpun dibutuhkan. Bagaimana? Tidak bagaimana-bagaimana. Cari orang lain saja. Dia masih ingin membantah. Tapi aku sudah tidak sabar. Aku tidak berbicara sepatah kata pun padanya. Mereka berdua bertahan sampai tengah hari. Saat ini, instruktur datang membawa 4 kotak makan siang. Mungkin merasakan suasana canggung, instruktur berdeham 2 kali. Hai, hari ini restoran membuatkan kalian paha ayam kecap. Setiap orang bisa makan 2. Instruktur menyerahkan 2 porsi kepadaku, berbisik di telingaku, kalian berdua beruntung. Ini sengaja kubelikan untuk Dokter Gao. Oh, begitu. Aku diam-diam membuka nasi dan makan sendiri. Yu Youwei mengambil kotak makan siang dari kursi dan menyuapkan sesuap besar, tetapi tersedak butiran nasi di tenggorokannya dan batuk tanpa henti. Baru saja masuk ke mulut, nasi yang belum dikunyah itu sudah menempel di wajahku. Apa kau bahkan tidak bisa makan? Apakah di rumah kau harus disuapi oleh orang lain? Aku buru-buru bangun dan mencari tisu untuk menyeka butiran nasi di tubuhku. Dia ingin membantahku beberapa kalimat, tetapi karena terlalu bersemangat, kata-kata itu tidak bisa keluar dan dia batuk lebih parah. Minumlah sedikit air untuk membasahi tenggorokanmu. Dokter Gao mengambil sedikit air hangat dengan gelas kertas dan memberikannya. Yu Youwei menjadi sasaran kemarahanku sepanjang pagi. Sedikit kelembutan saja sudah membuat hati kecilnya yang rapuh dipenuhi keinginan untuk menangis. Jangan lihat dia yang selalu kasar dan tidak masuk akal. Sebenarnya di dalam hatinya dia juga seorang gadis kecil yang lemah lembut. Aku menyarankanmu untuk tidak menangis. Di sini tidak seperti di rumahmu. Tidak akan ada yang membujukmu. Dia menarik napas 2 kali dan menyedot kembali air matanya. Instruktur mengacungkan jempol di belakang Dokter Gao. Teman, kau benar-benar bukan pria lurus biasa. Gadis ini sangat cantik, tetapi kau bisa tetap tenang. Tanpa keinginan, maka kuat. Aku kagum dengan ketenangan seperti ini. Setelah makan, aku bangun dan membereskan barang-barangku. Membuang sampah. Selama pelatihan militer, siang hari boleh tidur siang. Jika tidak, para mahasiswa lemah ini sore hari tidak akan bersemangat. Aku mau kembali. Kau sendiri saja di sini. Hicks, tega sekali kau meninggalkanku sendirian? Yu Youwei mengerutkan bibirnya dengan ekspresi berlinang air mata seperti bunga pir di tengah hujan. Aku tidak mau kembali. Aku mau tetap di sini. Kau harus menemaniku. Hari ini, sebelum pulang sekolah, tidak boleh pergi kemanapun. Mendengar ini, aku langsung marah. Aku sudah melayani Ruyan di rumah setiap hari. Itu sudah cukup. Datang ke sekolah harus melayanimu juga. Apa kau benar-benar mengira aku tidak punya kesabaran? Setidaknya Liu Ruyan itu setiap bulan masih memberiku 100 juta rupiah. Aku pergi tanpa menoleh ke belakang. Yu Youwei menghentakkan kakinya dengan marah. Sejak kecil, semua orang di sekitarnya selalu menghormatinya, tidak menyangka hari ini bertemu dengan orang yang keras kepala. Sorot matanya berubah dari sedih menjadi benci, lalu menjadi penasaran, diam-diam dia tertarik padaku. Sampai sore hari setelah pelatihan militer selesai, Yu Youwei tidak muncul, mungkin sedang berbaring di klinik. Atau marah dan sedih lalu meminta izin pulang. Tapi itu semua tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula nona besar itu cukup berisik. Untung besar 1090 ya. Saat aku sedang linglung di depan gerbang sekolah, mobil sudah tiba di depanku. Liu Ruyan duduk di kursi belakang dan menurunkan jendela mobil. Hari ini cukup patuh ya? Kenapa aku tidak tahu? King Hai memiliki orang seperti itu, pantas saja berani berbicara seperti itu padaku. Ternyata punya latar belakang. Di lingkaran anak orang kaya, Yu Youwei pada dasarnya mengenal semua orang. Tetapi nama keluarga Lu di King Hai, aku belum pernah mendengarnya. Paman Qiang, apakah ada keluarga kecil yang bangkit di kota Haiking kita baru-baru ini? Kekayaan bersihnya sekitar 1 miliar. Yu Youwei melihat pemandangan di luar jendela dan berpura-pura bertanya dengan santai. Sopir Paman Qiang mengerutkan kening. Kota King Hai tidak ada keluarga yang bangkit baru-baru ini, keluarga kecil biasa sulit untuk sukses di sini, kecuali ada 10 keluarga besar. Salah satunya menjadi pendukung.
Nona, apakah ada yang membuat Anda tidak senang hari ini? Paman Kiang mungkin menyadari sesuatu. Nona tidak akan bertanya hal seperti ini sebelumnya. Mungkin ada yang membuatnya kesal. Bahkan takut lawannya memiliki latar belakang, bertemu dengan orang yang keras kepala dan tidak menghormatiku, maka aku akan membantumu mencari tahu besok. Paman Kiang bertanya dengan ragu. Baiklah, lakukan saja. Dia bermargalu, Yu Yowei mengangguk, jauh di mobil lain. Aku duduk dengan gelisah di kursi belakang, mempertimbangkan bagaimana mengatakan kejadian hari ini. Ada yang ingin kau katakan padaku? Kekuatan observasi Liu Ruyan benar-benar bukan isapan jempol, pikiran kecilku ini sama sekali tidak bisa disembunyikan di matanya. Katakan saja jika ada yang ingin dikatakan, jangan bertele-tele, dia mendesak dengan tidak sabar. Hari ini aku pergi ke pelatihan militer dengan mobil. Duduk di sebelah seorang gadis sepanjang jalan, dia bersikeras duduk di sampingku. Kemudian dia sakit dan tidak enak badan, instruktur menyuruhku menggendongnya ke klinik, dan memintaku menemaninya di sana sebentar. Sudahlah, nekat saja, kalau tidak bicara sekarang, akan lebih parah kalau ketahuan besok. Setelah aku kembali, aku segera mandi dan berganti pakaian. Kata-kataku mengandung ketakutan, takut Liu Ruyan akan menamparku jika dia tidak senang. Sebenarnya, Liu Ruyan sudah tahu semua hal ini sejak lama. Detektif yang dia sewa sangat profesional. Dia sudah membuat tabel berisi foto-foto kejadian hari itu dan mengirimkannya ke emailnya. Menunggu dan melihat apakah aku akan menyembunyikan sesuatu hari ini. Apakah kakak tidak marah? Aku bertanya dengan hati-hati. Karena kamu hari ini patuh dan melaporkan dengan jujur, aku tidak akan menghukummu. Liu Ruyan menopang kepalanya dengan tangan. Miring ke satu sisi dan menutup mata untuk beristirahat, sepertinya tidak tertarik dengan penjelasanku. Setibanya di rumah, aku segera mengganti sandal dan berlari ke atas, mandi dengan cepat dan sederhana, lalu mengganti dengan kaos dan celana jeans yang bersih. Baru turun dari atas, Xiao Guai, kemari pijat kaki kakak. Baik, selama ini aku terbiasa melayani Liu Ruyan, berlutut di tanah. Namun, kebiasaan ini membuatku sangat tertekan. Apakah terasa nyaman? Nyaman. Kaki kakak juga sangat indah. Liu Ruyan bertanya dengan santai, saat berikutnya aku mengungkapkan pikiran jujurku. Aku sudah kehilangan kewaspadaan terhadap pertanyaannya. Apakah ini yang ada di hatimu? Dia menatapku dengan mata mempesona, menggunakan jari-jari kakinya yang mengenakan stocking hitam. Mengangkat daguku, itu yang ada di hatiku. Lalu apakah kamu mencintai kakak? Cinta, berbohong, tapi kakak suka mendengarnya. Liu Ruyan tahu dengan jelas. Aku tidak akan benar-benar mencintainya karena kami tidak memiliki dasar emosional, aku hanyalah seekor burung kenari. Dia hanya senang. Tapi sekarang aku tidak cinta. Mungkin nanti bisa saja. Dia harus mencari cara untuk memberiku anak dan mengikatku secara paksa di sisinya. Bukankah itu cukup? Jika aku ingin pergi, dia akan menggunakan anak itu untuk menahanku, tidak ada ayah yang bisa menekanku. Untuk usianya saat ini. Secara medis, dia sudah tergolong ibu hamil dengan usia lanjut, jadi ini harus dipersiapkan dalam 2 tahun ini. Berusaha untuk mempertahankanku sebelum aku benar-benar pergi. Setelah setengah jam, tanganku sudah sakit karena memijat. Liu Ruyan tidak tahu apa yang dipikirkannya di sofa. Sesekali menunjukkan senyum genit dan bahagia. Baiklah, istirahatlah. Tuan Yan, apakah kita akan makan sekarang? Baru saja melihat Liu Ruyan menutup mata menikmati pijatanku. Ali berdiri di samping dan tidak enak untuk mengganggu. Menunggu selama lebih dari setengah jam. Lier, kamu harus memanggilnya Nyonya Liu. Jangan biarkan aku mengingatkanmu untuk kedua kalinya. Apakah kamu pikir aku memanjakanmu sehingga kamu bisa bertindak semaumu? Merasakan suhu di ruangan tiba-tiba turun drastis. Ali berkeringat dingin di punggungnya. Iya, Lier mengerti. Berdiri, pelan-pelan. Ayo makan. Keduanya duduk di ruang makan satu demi satu, aku dan Liu Ruyan duduk sangat berdekatan. Coba, apakah sesuai dengan seleramu? Liu Ruyan hari ini sangat lembut, biasanya dia terbiasa sesekali bersikap lembut. Masih terasa agak aneh, seperti ada konspirasi. Terima kasih, Kak, aku tidak pilih-pilih makanan. Ayo, coba tiram ini, masakan ini terlalu bergizi. Kalau dimakan semua malam ini pasti akan panas dalam dan mimisan. Sup ayam dengan goji berry, tiram ginjal, dan semangkuk arak obat di depan. Aromanya saja sudah terasa kuat. Coba arak ini aku minta khusus dari pamanku. Katanya bisa menguatkan badan. Meningkatkan fisik, badanmu ini lemah sekali, pas sekali untuk mencoba khasiatnya. Kalau bermanfaat, aku akan membuatkan untukmu juga. Melihat mangkuk arak itu, wajahku masam, ingin mengangkatnya saja tidak sanggup. Siapa yang minum arak pakai mangkuk nasi? Kalau diminum habis, besok masih bisa bangun? Aku tidak bisa minum. Kak, apa katamu? Sesaat itu Liu Ruyan seperti berubah orang. Kembali menjadi sosok yang perkataannya tidak bisa dibantah. Besok masih ada latihan militer, kalau minum tidak akan bisa bangun. Aku akan meminta izin untukmu saja. Dia sendiri mengangkat mangkuk arak itu dan menyodorkannya ke mulutku, sejarahnya sudah sangat jelas. Harus diminum, suka atau tidak suka. Dengan pasrah,
Aku menunduk dan meneguk sedikit. Baru masuk ke mulut saja, aku hampir tersedak dan ingin memuntahkannya. Untungnya dia dengan cepat membekap mulutku, memaksaku menelannya. Anak pintar. Ayo, minum lagi seteguk, kamu hanya belum terbiasa saja. Makanlah sedikit sayur untuk menetralkan. Dia sendiri mengambil sepotong ginjal dan menyuapkannya ke mulutku. Tangannya yang lain menadah untukku, efek arah ini sangat kuat. Baru minum sedikit saja sudah terasa pusing. Liu Ruyan malam ini terlalu aneh, seperti dia sudah tidak sabar ingin mencapai tujuan tertentu. Ayo, minum arah ini sampai habis sekali teguk. Aku menatap cairan berwarna teh yang beriak di dalam mangkuk. Perutku mulai bergejolak, tenggorokanku tercekat dan mual, aku ingin melarikan diri. Pinggangku dipeluk erat oleh Liu Ruyan. Aku tidak berani menolak, aku meminumnya sampai habis sekali teguk. Rasa pedasnya membuat air mataku keluar, nafsu yang ditimbulkan oleh alkohol membuatku sedikit melayang. Hasrat kuat untuk mendorongnya muncul di benakku. Hampir tidak bisa mengendalikan diri. Tidak mau minum lagi. Aku menggelengkan kepalaku seperti mainan anak-anak. Bangun dan langsung berlari ke atas, bahkan sup ayam di depan pun tidak diminum. Kalau begitu bagus. Kembali ke kamar untuk bertukar pikiran lebih dalam. Liu Ruyan naik ke atas dan pergi mandi, sedangkan aku celaka. Makan begitu banyak makanan bergizi, mulai merasa seluruh tubuh panas, dengan bersemangat berguling-guling di lantai. Liu Ruyan di kamar mandi menyunggingkan senyum sinis. Setengah jam kemudian, dia baru keluar dari kamar mandi dengan handuk mandi membalut tubuhnya dan rambut basah. Sedangkan aku duduk di lantai dengan kedua tangan mencengkeram tepi tempat tidur, hanya memperlihatkan kedua mata menatap wanita di depan, seperti serigala melihat mangsa yang kelaparan. Tapi aku salah, serigalanya bukan aku. Sedang melihat apa? Dia ingin. Dia menggoda rambutnya dengan menggoda dan menawan. Dia tidak tahu gerakan ini. Seberapa besar daya mematikannya bagi diriku saat ini? Aku menginginkan kakak. Aku menelan ludah dan menatapnya tanpa berkedip. Dia terkekeh pelan, berbaring di tempat tidur dengan satu tangan menopang kepalanya, mengisyaratkanku. Kemarilah, kakak akan menyayangimu. Setelah malam yang liar, aku tertidur lelap. Cahaya bulan redup masuk ke kamar. Liu Ruyan bertelanjang kaki mengambil ponselku yang tergeletak di lantai dan membukanya. Dia bergumam, tidak ada apa-apa, ponsel itu memang kosong, bahkan tidak ada aplikasi musik. Hanya ada satu aplikasi obrolan. Temannya hanya dia seorang. Dia mencibir dan meletakkan ponsel itu kembali dengan pelan. Benar-benar patuh. Keesokan paginya, aku dengan susah payah bangkit dari tempat tidur. Setelah mabuk, kepalaku sakit seperti akan meledak. Di meja samping tempat tidur ada semangkuk sup penghilang mabuk dan 2 lembar kertas. Satu ditulis oleh Liu Ruyan. Yang lainnya ditekan di bawah mangkuk, adalah cek senilai 200.000. Di kertas itu tertulis, penampilanmu semalam bagus. Kakak memberimu hadiah. Melihat pesannya, aku tersenyum pahit. Dengan hati-hati aku menyimpan cek itu. Dengan ini, aku punya 600.000. Selangkah lebih dekat untuk pergi lebih awal. Ketika aku akhirnya tiba di lapangan pelatihan militer, instruktur melirik penampilanku dan berkata dengan nada mengejek, kau ini seperti habis dihisap energinya oleh seseorang. Atau semalam terlalu berlebihan memberi hadiah pada diri sendiri? Lihatlah dirimu ini, rambut berantakan. Lingkaran hitam di bawah mata begitu jelas, kaki lemas dan berjalan sambil berpegangan ke dinding. Apa ini seperti seorang mahasiswa? Teman-teman sekelas tertawa terbahak-bahak. Instruktur tiba-tiba berteriak dengan dingin, apa yang kalian tertawakan? Lari keliling lapangan sampai tidak kuat lagi. Aku dengan berat hati mulai berlari mengelilingi lapangan rumput. Baru setengah putaran, keringat sudah bercucuran dan kaki terasa lemas. Dalam hati aku menggerutu, Liu Ruyan benar-benar iblis. Seorang pemuda yang jujur dan kuat diperas sampai seperti ini. Bagaimana nanti kalau sudah menikah? Tapi instruktur tidak juga menyuruh berhenti. Pada akhirnya, kakiku sangat lemas hingga aku benar-benar tidak bisa berlari lagi. Akhirnya aku duduk begitu saja di tanah. Instruktur, aku benar-benar tidak bisa berlari lagi. Dan sekarang sudah siang. Biarkan aku istirahat sebentar. Belum sempat dia mengatakan apapun. Aku sudah tertidur tengkurap di tanah, memang sudah lelah tidak bisa berdiri tegak, berlari sepanjang pagi semakin membuatku lelah. Pelatih tersenyum tak berdaya. Yu Yuwei di samping melihatku berbaring di tanah, tidak bergerak. Dia maju dan menusuk pipiku dengan jarinya, dan langsung berseru, panas sekali. Dia sakit. Pelatih datang dan mencoba dahiku, benar, dia demam. Mahasiswa angkatan kalian ini kenapa? Sangat rapuh, seperti terbuat dari kertas. Akhirnya, pelatih menggendongku dan melemparkanku ke klinik. Dokter Gao datang lagi. Dokter Gao mendongak mendengar suara itu, nadanya agak tidak puas. Bukan begitu, kenapa kau melatih mereka begitu keras setiap hari? Apa kau pikir semua orang sama sepertimu? Tentara khusus? Bukan begitu, pelatih mencoba menjelaskan. Benar, benar, Yu Yuwei segera mengangguk setuju mendengar perkataan Dokter Gao. Pelatih melambaikan tangannya. Apa urusanmu? Kenapa kau ikut campur? Lagi pula, kau sakit kemarin karena minum minuman dingin.
Apa hubungannya dengan latihanku? Yu Yuwei cemberut dan berkata dengan tegang. Tentu saja ini urusanku. Kemarin aku sakit, dan kakak ini merawatku sepanjang pagi. Hari ini dia sakit, tentu saja aku juga harus datang merawatnya. Mengatakan ini, dia bahkan merasa malu-malu. Pelatih memutar matanya. Kau bahkan menggunakan balas budi rubah. Aku sekarang punya alasan untuk mencurigai dia sakit. Karena ulahmu. Mana mungkin? Aku bahkan tidak mengenalnya. Wajah Yu Yuwei memerah malu, menatap pelatih dengan tatapan tanpa kata. Kalian berdua diam. Ini klinik, bukan tempat kalian berdua bercerita atau bermain drama pendek. Kewibawaan Dr. Gao benar-benar berguna. Pelatih segera terdiam. Dr. Gao memeriksaku. Dia tidak apa-apa. Hanya panas matahari. Minum sesuatu yang dingin akan baik-baik saja. Yu Yuwei segera berkata. Aku pergi membeli Coca-Cola dingin. Mengatakan itu, dia berlari ke bagian gandum. Melihat situasi ini, pelatih mengamati dengan penuh minat. Hei, ini benar-benar romantis. Namun, Dr. Gao melambaikan tangannya, tampak tidak sabar. Kenapa kau belum pergi? Mau apa di sini? Hehe, aku hanya ingin menonton dan segera pergi. Tidak lama kemudian, Yu Yuwei kembali dengan tergesa-gesa membawa kantong plastik. Kantong itu penuh dengan berbagai makanan dan minuman, dengan es krim di mulutnya. Pelatih menggelengkan kepalanya. Membeli begitu banyak, apa bisa dimakan semua? Dalam hati berpikir, pria ini benar-benar beruntung. Kantong ini pasti mahal. Uang saku mahasiswa paling banyak 2.000 sebulan. Gadis ini pasti dari keluarga yang sangat kaya. Pacar ini benar-benar bagus. Seandainya Dr. Gao juga memperlakukanku seperti ini. Yu Yuwei juga memberi pelatih dan Dr. Gao masing-masing satu. Kemudian dia membuka bajuku dan meletakkan semua minuman di tubuhku. Ah, dingin sekali. Dingin yang menusuk langsung membangunkanku dari mimpi. Apa yang kau lakukan? Mau membekukanku sampai mati? Yu Yuwei tampak sangat sedih. Bukankah aku melihatmu terkena panas matahari dan demam? Aku hanya berpikir untuk membelikan sesuatu yang dingin untuk menurunkan suhu tubuhmu secara fisik. Kau benar-benar ingin aku mati? Ding Kuai tidak boleh diletakkan di area depan jantung. Itu akan menyebabkan vasokonstriksi. Menyebabkan suplai darah tidak cukup dan aritmia, bahkan dapat menyebabkan otak kekurangan oksigen, menyebabkan kesulitan bernapas. Apa kau punya akal sehat? Dr. Gao bertepuk tangan di samping, tahu banyak juga. Bukankah ini akal sehat yang seharusnya dimiliki mahasiswa kedokteran? Yu Yuwei cemberut sedih, matanya merah. Apa aku tidak tahu? Aku baru saja masuk universitas. Aku tidak bisa menahan senyum. Kalau begitu lebih baik kau jangan belajar kedokteran. Ganti jurusan saja. Jangan sampai nanti jadi dokter malah membunuh pasien. Aku sama sekali tidak peduli dia perempuan. Setelah selesai bicara, aku berbalik dan melanjutkan tidur. Hei, gadis itu baik sekali padamu. Melihatmu terkena heat stroke, dia berlari ke minimarket membeli minuman dingin. Masih tidak puas? Dr. Gao tidak tahan dan menyela. Berapa harganya? Aku ganti. Aku duduk dan menggeledah tas, menemukan struk, total 157. 8 yuan. Nona ini punya banyak urusan. Malas mempermasalahkan uang receh seperti itu denganmu. Aku mengeluarkan semua uang tunai dari saku, meraih tangannya dan memasukkannya ke sana. Total 158 yuan. Dua mau tidak usah dikembalikan, aku sudah istirahat cukup, aku pergi dulu. Dr. Gao baru saja mengingatkan bahwa aku masih demam. Aku malah membawa 2 botol es Bei Bingyang, mencari tempat teduh dan berbaring. Menarik, kau berhasil menarik perhatianku. Yu Yuwei menarik sudut bibirnya ke atas. Entah apa yang ada di pikirannya, dia membuka email di ponselnya melihat dokumen itu, tidak ada latar belakang. Dan juga sangat galak, hasil penyelidikan ini jelas tidak benar. Melihat pos jaga di bawah terik matahari. Sial, kenapa belum cacat? Akhirnya dengan frustrasi membuangnya ke tempat sampah. Merapikan pakaiannya dan keluar seolah tidak terjadi apa-apa, direktur yang sudah sehebat ini masih harus berusaha, lalu bagaimana kami para peran kecil bisa bertahan? Chuning menyapa. Ning kapan kau datang? Direktur Yan. Aku sudah berdiri di sini selama 1 jam. Dari saat kau masuk toilet aku sudah berdiri di sini. Kita baru saja berbicara tadi. Benarkah? Mungkin ingatanku sedang tidak baik akhir-akhir ini. Liu Ruyan memijat pelipisnya. Ning, ini bukan hanya ingatan yang tidak baik. Ning ini jiwanya sudah terpikat oleh bocah Lu Chen. Sebelumnya dia tidak ada. Ning tidak akan seperti ini. Chuning menggerutu dalam hati, tapi tetap bertanya dengan sopan, Direktur Yan. Apa Anda merasa tidak enak badan? Aku tidak apa-apa, hanya sedikit lelah. Dia melambaikan tangan, namun sedetik kemudian langsung tersungkur di atas meja. Direktur Yan. Chuning melihat tangan Liu Ruyan yang terkulai dan merasa ada yang tidak beres. Otot orang yang tertidur normal akan rileks. Tetapi orang yang tidur di atas meja biasanya ototnya menegang untuk menopang tubuh, bahkan jika tertidur. Ototnya juga akan perlahan-lahan rileks. Tidak benar, ada masalah. Untungnya Chuning adalah mahasiswa berpengetahuan luas. Jika orang lain, mereka akan benar-benar mengira Liu Ruyan hanya tertidur.
Di ranjang rumah sakit yang dingin, matanya sedikit menunduk ke perpustakaan. Sinar matahari menembus jendela dan menyinari setiap wajah Liu Ruyan yang menyentuh hati. Dokter, bagaimana keadaan Tuan Yan? Dia pingsan karena emosinya sangat rendah. Emosi rendah menyebabkan pingsan. Chuning tertegun. Setiap kata aku tahu, tetapi jika digabungkan, itu membuatku bingung. Apa yang bisa membuat Tuan Yan emosinya sangat rendah hingga pingsan? Setelah dia bangun, tanyakan sendiri apa yang terjadi. Aku baru pertama kali melihat hal seperti ini selama bertahun-tahun menjadi dokter. Aku juga sangat penasaran. Ponsel Liu Ruyan tiba-tiba berdering di ruang rawat. Chuning dengan penasaran melirik. Bukankah ini si burung kenari emas kecil? Dia mengangkat telepon. Tidak ada pesan yang berantakan di layar. Liu Ruyan memiliki obsesi kompulsif. Dia tidak mengizinkan banyak pesan dan iklan muncul di layar. Hanya ada beberapa aplikasi harian di desktop ponsel. Chuning membuka riwayat obrolannya denganku. Semuanya hanya laporan rutin dariku. Liu Ruyan hanya menanggapinya dengan gumaman singkat. Dan pikiran jahat tiba-tiba terlintas di benak Chuning. Dia memutuskan untuk menggoda aku dengan ponsel Liu Ruyan. Aku hamil. Datanglah ke rumah sakit untuk menemuiku. Dia dengan cepat mengetik kata-kata itu dan mengirimkannya, lalu menghapus pesan yang dikirim. Saat ini, aku sedang melihat pesan obrolan di kelas. Otakku langsung berhenti berfungsi. Hamil? Bagaimana mungkin? Liu Ruyan tidak akan mengizinkan hal seperti ini terjadi. Dengan identitas seperti ini, bagaimana aku bisa memenuhi syarat untuk membuatnya mengandung anak? Bahkan jika dia benar-benar hamil, itu tidak mungkin anakku. Aku yakin setiap kali kami menggunakan pengaman. Inilah yang diminta Liu Ruyan. Jika itu benar-benar anakku, maka akan semakin sulit untuk meninggalkannya nanti. Apakah dia akan menggunakan anak ini untuk menekanku seumur hidup? Apa yang harus aku lakukan saat itu? Chuning menatap perangkat lunak obrolan. Itu menunjukkan bahwa pihak lain sedang mengetik. Dia menyeringai dalam hati. Lu Chen pasti tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku hanya bercanda denganmu. Belajar dengan baik. Tepat ketika aku ragu-ragu dalam hati apakah akan pergi ke rumah sakit, sebuah pesan lain muncul di layar ponsel. Melihat pesan ini, batu besar yang baru saja menekan dadaku langsung jatuh ke tanah. Aku menghela napas lega tanpa sadar. Kamu melamun saat jam pelajaran. Yu Yuwei duduk di sebelahku segera setelah kelas berakhir. Apa urusanmu? Bicaralah jika ada yang ingin kau katakan. Aku menjawab dengan kesal. Temani nona ini makan siang di kantin. Dia menarik lenganku dan berusaha sekuat tenaga menyeretku keluar. Menyebalkan, makan saja harus ditemani. Apa perlu disuapi juga? Aku dengan kasar melepaskan tangannya. Apa aku tidak tahu jalan ke kantin? Lagi pula aku ini orangnya agak kuper. Ditemani seseorang akan membuatku merasa sedikit aman. Lagi pula di kelas ini aku hanya mengenalmu. Bagaimana caranya agar kamu mau menemaniku? Bagaimanapun caranya aku tidak mau. Yu Yuwei melihat ke kiri dan kanan memastikan tidak ada orang, baru kemudian sambil tersenyum bergeser ke tempat duduk di dalam. Lalu menusuk lenganku dengan jarinya. Aku tahu satu rahasiamu, kalau hari ini kamu tidak mau menemaniku ke kantin. Aku berani jamin, besok seluruh sekolah akan tahu kalau kamu itu simpanan. Dia sengaja mendekat ke telingaku dan menekankan. Kata simpanan. Bagaimana kamu bisa tahu? Ekspresiku langsung berubah jelek. Tapi aku tidak bisa mengklarifikasi bahwa ini tidak benar. Tidak usah pedulikan bagaimana aku tahu. Yang penting rahasiamu ini akan kusimpan seumur hidup. Tergantung bagaimana kamu menjilatku. Baiklah, coba ke kantin, ayo. Nah, begitu dong. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk pundakku pelan. Aku ingin dengan kuat menepis tangannya. Tapi ternyata reaksinya terlambat setengah detik. Terlalu kuat sampai membuatku terhuyung linglung. Wajah menghadap ke bawah, dan detik berikutnya menabrak sesuatu yang lembut. Agak harum dan agak sesak napas. Minggir, mesum. Saat aku baru membuka mata dan belum sempat bereaksi, kulit kepalaku terasa sakit, rambutku ditarik oleh tangan kecil Yu Yuwei. Plak, pipiku terkena tamparan keras. Benar saja semua pria brengsek di dunia ini sama saja. Setiap hari berpura-pura polos. Padahal pada dasarnya adalah sekelompok orang yang cabul dan tidak tahu malu. Aku terpaku di tempat dengan wajah bingung. Bukan, apa salahku? Kenapa aku dimaki dan ditampar? Mengangkat kepala dan baru saja ingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Aku melihat Yu Yuwei dengan marah berlari keluar kelas. Wajahnya masih merah padam, sebelum keluar dia sempat menatapku dengan tajam. Gila. Kenapa setiap hari suasana hatinya tidak menentu? Tidak perlu menemaninya ke kantin malah membuatku lega. Nona besar ini setiap hari membuat masalah apa? Operasi abnormal itu, sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Aku berjalan sendirian di kampus. Di sampingku sesekali berpapasan dengan pasangan yang bergandengan tangan dan berpelukan, serta saudara yang merangkul bahu. Lu Chenxi, kamu sudah selesai kelas ya? Mendengar suara yang familiar ini, aku teringat akan kejadian waktu itu ketika Liu Ruyan memaksaku merendam lenganku dengan alkohol untuk disinfeksi. Aku tidak berani mengangkat kepala untuk memastikan, takut itu benar-benar wanita itu, lebih baik pura-pura tidak mendengar dan langsung menghindar. Kenapa kamu tidak menyapa Kak Sue?
Aku sedang berpikir untuk pura-pura tidak mendengar dan berbelok, tapi tangan kecil Guanrou menarik lengan bajuku. Dan menarikku kembali. Kak Sue, lama tidak bertemu. Aku masih ada kelas, duluan ya, sampai jumpa. Aku tertawa canggung 2 kali dan bersiap untuk kabur. Kak Gu, apakah aku ini monster? Dia mengatakan ini dengan nada menangis. Aku mendongak menatap matanya yang indah. Aduh, Kak Gu, kenapa kamu menangis? Kamu sangat cantik dan imut, bagaimana mungkin kamu monster? Hampir semua kata-kata membujuk wanita yang kulihat di internet kupakai. Seumur hidupku, jumlah kata yang kuucapkan pada wanita tidak sebanyak ini. Guanrou adalah bahan tertawaan seluruh sekolah. Biasanya dia menjauhi orang lain, tapi malah dibuat menangis oleh adik kelas yang baru masuk universitas. Jika tersebar di forum sekolah, para pendukung setianya pasti akan menelanku hidup-hidup. Lalu, kenapa kamu menghindariku? Aku menghindarimu karena suatu alasan. Aku benar-benar tidak ingin banyak menjelaskan. Hari ini di kelas, aku sudah kesal karena diancam oleh Yu Youwei. Alasan pribadi. Dia menunduk melihat ke suatu arah di dekatku, kamu tidak bisa. Wajah Guanrou pucat pasi, menutupi mulutnya dengan ekspresi terkejut menatapku. Alasan yang bisa dia pikirkan adalah pria tidak tertarik pada wanita cantik. Entah baru saja mengalaminya atau memang tidak bisa. Ada juga yang karena alasan yang sulit diungkapkan. Dia tidak mengerti. Sudah sebesar ini belum pernah pacaran, akhirnya bertemu dengan yang cocok, kenapa malah tidak bisa? Apa yang kamu pikirkan? Bukan masalah itu. Aku menghela napas tak berdaya. Imajinasi ini benar-benar luar biasa. Adik kelas, apakah kamu punya pacar? Tidak, aku menjawab tanpa berpikir. Karena dalam hatiku, Liu Ruyan bukanlah pacar. Hanya yang benar-benar pacaran dan berniat menikah yang bisa dianggap pacar. Lalu, apakah kamu tertarik untuk berpacaran? Bagaimana menurutmu tentang diriku? Wajahnya memerah, malu-malu dengan sedikit harapan. Sudah tidak sabar ingin merasakan manisnya cinta. Dia tidak tertarik. Dia sekarang harus menemaniku makan di kantin. Aku masih memikirkan cara menolak, Yu Youwei tiba-tiba muncul memotong perkataannya. Dari sudut pandang lain, ini juga bisa dianggap membantuku keluar dari kesulitan. Kamu siapa? Apa urusanmu? Wajah Guanrou langsung menjadi gelap. Ini urusanku. Yu Youwei dengan agresif maju ke depan. Langsung menyingkirkan jarak di antara kami dan berdiri di tengah, bahkan menyentuh bahu Guanrou. Kamu sengaja ya? Coba sentuh aku sekali lagi. Kamu masih mengganggunya? Aku tidak hanya akan menabrakmu, tapi juga mencari orang untuk menghajarmu. Tidak percaya? Coba saja. Yu Youwei juga tidak mau kalah. Detik berikutnya, Guanrou mengangkat tangan dan menampar wajahnya. Berani kamu memukulku? Apa kamu tahu siapa aku? Ayahku saja tidak pernah menyentuhku dengan satu jari pun. Yu Youwei mengangkat tangan membalasnya. Begitu kulihat mereka berdua mulai berkelahi, aku segera maju melerai. Semakin banyak mahasiswa berkerumun menonton dan merekam video. Kalau sampai tersebar di internet dan dilihat oleh netizen, mungkin akan jadi berita utama tentang cinta segitiga di kampus. Aku tidak bisa membagi diri, hanya bisa berada di antara mereka berdua, dengan paksa memisahkan mereka dengan lenganku. Tapi dengan begitu, semua serangan tertuju padaku sendiri. Berhenti, berhenti, berhenti. Aku salah, aku yang salah. Oke, kumohon, jangan berkelahi lagi. Aku mohon dengan sangat, agar tidak ditertawakan teman-teman lain, dan akhirnya mereka berdua tenang. Kalian tidak boleh merekam, hapus itu. Begitulah gaya Yu Youwei dari dulu. Sifatnya memang sombong, seperti anak perempuan orang kaya, semaunya sendiri dan tidak masuk akal. Aku segera menarik mereka berdua. Cepat pergi dari tempat berbahaya ini, tapi Yu Youwei yang ditarik masih berteriak dengan tidak sopan. Kalau ada yang berani mengunggahnya ke internet, akan kuberi pelajaran. Diam. Jangan berteriak. Aku berteriak karena tidak tahan lagi. Berani kau membentakku? Kau memukulku. Yu Youwei menatap dengan mata tidak percaya. Chen Shi, ada apa denganmu? Lihatlah dirimu, seperti anak perempuan orang kaya yang tidak masuk akal. Apa kau pikir seluruh dunia ini milik ayahmu? Guanrou membalas dengan nada sinis. Cepat bantu aku memarahinya. Apa kau tidak lihat wanita jelek ini sedang menindasku? Yu Youwei malah memukuli lenganku. Silakan kalian berdua berkelahi saja. Aku pergi dulu. Aku tidak mau ikut campur dalam perang wanita. Apalagi ini gara-gara aku. Aku tidak bisa membuat kedua wanita ini marah. Aku hanyalah orang kecil yang tidak penting. Aku ingat, saat pertama kali masuk kuliah dan melihat aura Guanrou, aku tahu pasti kondisi keluarganya sangat baik. Setelah 2 bulan mengikuti Liu Ruyan dan menyerap ilmunya, aku jadi lebih berpengalaman. Apalagi Yu Youwei. Setiap hari selalu menyebut dirinya, aku, orang yang membeli tempat duduk dengan harga 1.000 yuan, bahkan tidak perlu ditebak. Pasti karena latar belakang keluarganya. Sejujurnya, aku tidak mengerti. Bukankah anak perempuan orang kaya seharusnya sudah diatur kehidupannya sejak kecil? Setelah dewasa, mereka akan kuliah di luar negeri, lalu kembali dan memilih perjodohan dengan keluarga yang setara. Kenapa bisa sampai masuk ke fakultas kedokteran?
Profesi ini melelahkan dan tingkat komplainnya tinggi. Apa sekarang anak perempuan orang kaya sudah tidak berharga lagi? Hanya dalam beberapa bulan, aku sudah bertemu 3 orang. Sekolah ini ternyata menyimpan banyak orang hebat. Hei, siapa yang menyuruhmu pergi? Yu Youwei berlari mengejar. Guanrou juga tidak mau kalah. Sejak pertama kali melihat gadis kecil ini, dia sudah merasa tidak senang. Entah kenapa, dia hanya tidak menyukainya. Kamu ikut untuk apa? Jalan di sekolah ini bukan milik keluargamu, ya? Terlalu ikut campur. Besok aku akan suruh ayahku menghancurkan semua jalan di sekolah ini dan membangunnya kembali. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kalau bisa, terbanglah seperti kelelawar atau burung, atau tempel saja di dinding. Yu Youwei berpura-pura marah dan berkata, Hikiao memberimu keberanian? Guanrou tertawa kecil dengan acuh. Dia menganggapnya seperti anak kecil yang mengigau. Apa yang kamu katakan? Menghancurkan dan membangun kembali? Tahukah kamu seberapa besar proyek ini? Belum lagi masalah uang, apa kamu bisa seenaknya menghancurkan jalan di sekolah ini? Aku terkejut dengan idenya yang seperti mimpi itu. Bagaimana kalau aku menyuruh ayahku membeli sekolah ini? Lalu menghancurkan dan membangun kembali jalannya? Bukankah itu beres? Beraninya kamu bicara seperti itu. Aku menyerah. Semakin dia bicara, semakin tidak masuk akal. Aku benar-benar tidak ingin menanggapinya. Aku merasa kalau bergaul dengannya terlalu lama, aku akan mudah tertipu oleh pandangan dunianya yang tidak masuk akal. Tauge goreng ini benar-benar tidak enak. Lebih enak nasi goreng telur mewah buatan koki di rumahku. Aku mengerutkan kening, mengomentari makanan di piring. Yu Youwei baru saja memasukkan setauge ke mulutnya. Lalu memuntahkannya dengan jijik. Hei, tidak enak. Dan kamu? Aku menatapnya dengan tak berdaya. Berpikir bahwa dia biasanya makan terlalu enak. Benar-benar membuat mulutnya pilih-pilih. Guanrou justru terkejut, tidak sombong sama sekali. Seperti gadis dari keluarga biasa, dia makan dengan malu-malu dari piringnya. Kalau kamu tidak bisa makan, letakkan saja. Jangan buang-buang makanan, aku mengingatkannya dengan tak berdaya, sambil diam-diam menggerutu dalam hati. Benar-benar manja, aku mau menghambur-hamburkan, tidak enak tidak boleh bilang, ya? Yu Youwei menjawab dengan tidak senang. Benar-benar manja, tidak tahu penderitaan rakyat jelata. Kamu benar-benar menganggap dirimu sangat berharga, ya? Aku berkata terus terang. Bukan urusanmu. Kamu terlalu banyak bicara, bukan urusanmu. Statusku yang mulia. Kenapa aku harus merasakan penderitaan rakyat jelata? Dia melirikku dengan acuh. Pergi belikan aku holilan. Oreo half bucket CC. Ingat, harus yang baru dibuat. Kalau tidak, suruh mereka buatkan untukku. Nona ini punya banyak uang. Kali ini dia mendorong kartu bank. Kamu sakit, ya? Holilan terdekat dari sekolah kita berjarak 30 li. Pergi dan pulang paling cepat juga 2 jam. Siang ini ada kelas, aku tidak akan masuk kelas. Aku hampir tertawa karena dia. Aku tidak peduli, itu urusanmu. Dia tampak tak berdaya. Kamu mau mati kelaparan? Aku bukan pelayanmu, juga bukan ibumu. Biasanya kamu pikir aku akan memanjakanmu? Aku dengan kesal meletakkan nampan dan bersiap untuk pergi. Guanrou juga ikut keluar. Apa kamu benar-benar tidak peduli padanya? Tanyanya dengan rasa ingin tahu. Tidak bisa diatur, banyak masalah. Ini sama sekali bukan kenakalan atau keegoisan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Sialan Yu Youwei. Mati kau, Yu Youwei dengan marah bergegas maju. Dia menendangku dengan keras. Salah satu kakiku kebetulan berada di tangga dan aku terlempar keluar karena tendangannya. Lutut, siku, dagu, dan dahi terasa sangat sakit. Aku berguling-guling di tanah. Sangat sakit. Aku tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Guanrou panik dan buru-buru berjongkok untuk membantuku. Adik kelas, kamu tidak apa-apa? Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, hanya sedikit lecet. Aku berpura-pura tenang. Seserius ini bukan hanya lecet. Cepat ikut aku ke rumah sakit untuk diperban. Mata Guanrou penuh dengan kepanikan dan kecemasan. Tidak perlu, Kak. Aku sering mengalami luka kecil seperti ini ketika aku masih kecil. Sudah terbiasa. Cuci saja dan tempelkan plester. Aku mencoba meyakinkannya. Tidak bisa begitu, nanti bisa meradang. Dia tidak menungguku menjawab lagi, menarikku menuju gerbang sekolah, wajahnya penuh dengan ekspresi khawatir. Aku sedikit bingung. Kakak kelas yang baru ku kenal, mengapa dia begitu peduli? Aku, orang asing. Tiba di ruang gawat darurat rumah sakit, perawat membersihkan lukaku. Setelah membalut luka di lenganku, hati Guanrou yang panik dan cemas perlahan menjadi tenang. Kami berdua duduk dengan tenang di kursi di koridor rumah sakit, dengan bosan memperhatikan orang-orang yang lewat. Kak, kenapa kamu begitu baik padaku, orang asing? Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Di dunia ini, mana ada begitu banyak, kenapa? Jika kamu harus bertanya alasannya. Itulah kenapa aku merasa lebih nyaman denganmu dibandingkan laki-laki lain.
Aku ini lebih percaya pada kesan pertama, ujar Guanrou terus terang. Kesan pertama ya, aku menunduk dalam diam, tidak tahu sedang memikirkan apa. Ini. Makanlah sepotong coklat. Saat suasana hati sedang buruk, makan makanan manis bisa membuat suasana hati menjadi lebih baik. Guanrou mengeluarkan sekotak coklat dari tasnya, memberiku 2 buah. Sebenarnya, aku baik-baik saja. Suasana hatiku tidak seburuk itu. Aku mengatakannya, tetapi tetap mengambil coklat itu, mengupasnya, dan memasukkannya ke mulutku untuk dikunyah. Coklat ini lebih enak dari Ferrero. Karena aku hanya pernah makan Ferrero dan coklat murah, aku merasa Ferrero sudah sangat enak, jadi hanya bisa membandingkannya dengannya. Ini coklat Truffle Godiva, coklat kerajaan dari negara tertentu. Satu kotak ini harganya lebih dari 600 yuan. Tentu saja enak. Kalau tidak, kenapa bisa dijual semahal ini? Mendengar harga ini, mataku membelalak. Meskipun kedengarannya tidak terlalu mahal, tapi sebenarnya, Ferrero yang harganya 3 yuan per buah juga sangat enak. Tahukah kamu mengapa aku sangat menyukai coklat? Guanrou tiba-tiba bertanya balik. Apakah karena suka? Aku menjawab dengan hati-hati. Karena mudah dibawa-bawa. Hahaha. Kenapa kamu begitu ketakutan? Mengapa menjawab dengan begitu serius? Dia menunjuk wajahku yang tegang. Tertawa terbahak-bahak. Padahal aku kira ada cerita yang akan diceritakan. Aku menghela napas lega. Seandainya Guanrou benar-benar seperti yang diperankan dalam drama televisi, menceritakan kenangan masa kecil yang buruk karena sepotong coklat. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus menghibur. Tidak ada cerita apapun yang perlu diceritakan. Aku dilahirkan untuk berdiri di puncak piramida. Kau pikir ini drama televisi? Di mana tokoh utama wanita sejak kecil lahir dalam keluarga kaya, tetapi kurang kasih sayang? Haha, aku terkekeh kering 2 kali. Jujur saja, aku memang berpikir begitu tadi. Aku benar-benar mengira dia akan menceritakan adegan kurang kasih sayang di masa kecil. Ayo pergi. Kembali ke sekolah. Bukankah kamu ada kelas siang ini? Kebetulan aku tidak ada kelas. Aku menemanimu. Ah, bukankah senior ingin kembali ke asrama untuk beristirahat? Kembali ke asrama sangat membosankan. Selain bermain ponsel, hanya menonton drama dan harus menghadapi kelompok yang aktif mengikuti klub cinta itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, di lubuk hatiku, aku merasakan sedikit kepanikan, buru-buru berdoa dalam hati. Kumohon, jangan pergi. Pagi ini aku duduk bersama Yu Youwei. Masih bisa dijelaskan sebagai teman sekelas. Jika kamu pergi, malam ini saat pulang, aku pasti akan dihukum berlutut semalaman. Kakak majikanku sangat kuat dalam pertemanan. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Ayo pergi. Guanrou mendesak. Ah, aku datang. Aku segera menjawab. Kami naik taksi kembali ke sekolah. Baru saja turun dari mobil, Guanrou menerima telepon. Wajahnya menjadi serius. Dengan panik berbalik dan berlari ke asrama, sambil berlari dia berteriak kepadaku. Adik kelas, aku ada urusan sore ini, jadi aku tidak bisa menemanimu ke kelas. Lain kali aku akan mentraktirmu makan. Sampai jumpa. Bye. Aku menghela napas lega dalam hati. Hehe, untung kamu ada urusan. Tidak perlu makan juga, agar tidak perlu menjelaskan saat kembali. Kembali ke kelas, teman-teman masih berbisik-bisik satu sama lain. Aku tidak tahu dari mana mereka mendapatkan begitu banyak pembicaraan setiap hari. Aku dengan santai mencari tempat duduk di barisan belakang dan duduk. Aku berbalik dan melihat sekeliling kelas. Ternyata Yu Youwei tidak datang. Mengapa aku harus berterima kasih padanya karena peduli padanya? Ini, untukmu. Saat aku sedang melapor kepada Liu Ruyan, dia memberiku sebuah hadiah kecil yang indah. Dia duduk di kursi di sampingnya. Apa ini? Anggap saja sebagai ganti biaya pengobatanmu. Biaya pengobatan? Sudahlah. Tidak kusangka dia meminta maaf dengan cara seperti ini. Memberi hadiah pun sangat canggung. Ekspresi manjanya cukup lucu. Wajah bayinya semakin membuat orang merasa tak berdaya. Sudahlah, apakah kamu tidak menyukai hadiah dari nona ini? Atau tidak menerima permintaan maafku? Apakah wanita itu mengatakan sesuatu padamu siang tadi? Bukan, aku tidak bermaksud begitu. Sungguh aku tidak mengerti bagaimana dia bisa memikirkan begitu banyak hanya karena 2 kata. Sebenarnya aku ingin mengatakan bahwa aku tidak terlalu memikirkannya. Sudahlah. Aku tidak ingin mempermasalahkannya. Lalu apa maksudmu? Jika kamu tidak menyukainya, sudahlah, nona ini tidak akan melayanimu. Mau atau tidak, adegan kami bercanda dan bermesraan ini dilihat oleh orang-orang di sekitar. Ponsel di tangan seseorang. Hampir hancur karena amarah yang luar biasa. Aku memilih hadiah sepanjang sore untuk meminta maaf padamu. Yu Youwei mengerucutkan bibirnya yang kecil dan mengangkat tangannya untuk membanting kotak kecil yang ada di kursi ke lantai. Jangan, aku mau. Kenapa menolak sesuatu yang gratis? Dengan cepat aku meraih kotak kecil yang hampir jatuh dari tangannya. Kalau kau bilang begitu, apa kau menerima? Apa kau percaya kalau aku bilang aku tidak memikirkannya sama sekali? Hampir saja aku percaya omong kosongmu.
Kalau saja aku tidak tahu betapa kecil hatinya kalian para pria, aku pasti sudah percaya. Cih, entah siapa yang berhati kecil. Aku memutar bola mata dan bergumam pelan, kau bilang apa? Siapa yang berhati kecil? Yu Yuwei seperti petasan, mudah sekali meledak. Aku selalu merasa tubuhnya dipenuhi kepalsuan yang dibuat-buat. Pelankan suaramu. Tidak enak dilihat orang lain. Bukankah seharusnya bangga? Kau sakit, ya? Kau benar-benar harus periksa otakmu. Aku benar-benar menyerah. Dia sangat percaya diri. Seolah seluruh dunia adalah panggungnya. Itu. Lenganmu, masih sakit? Jangan salah paham. Hanya perhatian antar teman. Syukurlah, setelah diobati tidak terlalu sakit. Baguslah, aku memasukkan kotak kecil itu ke dalam saku celanaku. Aku merasa hadiah ini akan sangat berguna nanti. Setelah kelas selesai, aku membereskan barang-barangku. Bersiap untuk pulang. Ayo, temani aku minum teh sore. Tas sekolahku ditarik talinya oleh tangan kecilnya. Sekarang jam berapa? Minum teh sore apa? Teh sore siapa yang diminum hampir jam 5? Kalau sudah minum itu, tidak perlu makan malam lagi, kan? Cepatlah, jangan banyak bicara. Kau harus ikut. Aku mengambil ponselku dan dengan cepat mengirim pesan pada Liu Ruyan. Aku sudah pulang sekolah. Pesannya sudah dihapus. Kalau begitu, cepatlah. Dia menarik lenganku keluar gerbang sekolah, takut aku kabur. Aku berkata, kita sudah berjalan sejauh ini, sudah melewati beberapa kedai kopi. Kau sebenarnya mau kemana? Mencari kedai kopi. Bukankah tadi sudah melewati banyak kedai kopi? Aku sampai mengira aku salah lihat dan menoleh kembali ke kedai kopi terdekat. Dia tidak mau, terus menarikku di jalanan, berbelok-belok. Akhirnya di tikungan jalan. Melihat sebuah kedai kopi, aku mendongak melihat papan namanya. Benar-benar tak bisa berkata apa-apa. Konon bahan baku kopi di sini dibeli langsung oleh pemiliknya, setiap cangkir digiling dan diseduh langsung. Dan hanya menerima 20 pelanggan setiap hari, aku susah payah mendapatkan reservasi. Kukira kau benar-benar sakit parah, meskipun aku tidak begitu suka minum kopi, tapi promosi tempat hits di internet itu biasanya hanya trik, harganya sangat mahal dan cepat menghasilkan uang. Kenapa kau terlalu memikirkan itu? Kau sering berkata, buka pintu. Lonceng di pintu berbunyi, aku dan Yu Yuwei masuk ke kedai kopi satu demi satu. Tidak seperti di internet, tidak banyak orang yang bekerja di sini, malah terasa sepi. Agak sepi bisnisnya. Dekorasi interiornya klasik dan elegan, didominasi warna abu-abu dan coklat. Ukurannya tidak besar, hanya ada beberapa meja dan 5 kursi di bar. Di sudut juga terdapat sebuah piano. Selamat datang. Apakah Anda berdua sudah reservasi? Saya pemilik sekaligus karyawan di sini. Namanya Hudi. Wanita cantik mengenakan pakaian kerja krem dan kacamata tanpa bingkai. Dia keluar dari dalam. Aku diam-diam menggerutu dalam hati. Kenapa kau tidak bilang saja kalau di kedai ini hanya ada kau seorang diri? Ada. Saya reservasi kemarin. Yu Yuwei mengeluarkan ponselnya, membuka antarmuka dan memberikannya kepadanya. Hudi memverifikasi informasi, lalu tersenyum dan mengembalikan ponsel itu perlahan. Semua sudah diverifikasi. Mohon tunggu sebentar. Menyeduh kopi membutuhkan waktu. Bahan baku di kedai kami melewati penyaringan berlapis. Menjamin rasa dan kesehatan Anda. Dia membungkuk dengan sopan dan mundur ke samping. Setelah menunggu 20 menit, Hudi baru datang membawa 2 cangkir kopi dan 2 potong kue. Silakan dinikmati. Kopi bisa diisi ulang gratis sekali. Aku mengangkat kopi dan mengamatinya. Tidak ada seni latte dan susu, bahkan gula batu dan gula pasir pun tidak ada. Hanya aroma murni kopi yang tercium di udara. Yu Yuwei tidak sabar mengangkatnya dan menyesapnya. SSS. Aku mengingatkannya, minum pelan-pelan, tidak ada yang merebutnya darimu. Dia menutup mulutnya dengan tangan dan berbisik, bukan itu. Rasanya terlalu pahit. Aku merasa seperti ditipu. Aku tidak bisa menahan tawa. Tebakan terbalik memang begitu, hanya menipu orang-orang yang suka ikut-ikutan seperti kalian. Dia meletakkan cangkirnya dan berkata, aku tidak bisa menghabiskannya. Terlalu pahit, lebih baik aku minta gula pada manajer toko, kata Yu Yuwei. Dia bangkit dan berjalan menuju bar. Halo pelanggan, ada yang bisa saya bantu? Hudi maju untuk bertanya. Yu Yuwei berkata, halo. Saya ingin sepotong gula, kopinya terlalu pahit. Hudi tersenyum tetapi dengan tegas menolak. Maaf, kopi di toko kami dinikmati dalam rasa aslinya. Menambahkan gula atau susu akan merusak rasa aslinya. Melihat Yu Yuwei pergi dengan gembira, lalu kembali dengan cemberut tidak terima. Dia tidak memberiku, aku bertanya padanya, dia tidak hanya tidak memberiku, tetapi juga tidak mengizinkan untuk dibawa pulang. Hanya bisa diminum di sini, boleh tidak diminum. Tetapi tidak diizinkan menambahkan gula, juga tidak boleh menambahkan bumbu apapun, hanya boleh minum rasa kopi itu sendiri. Manajer toko yang sangat keras kepala. Yu Yuwei berkata dengan marah, ayo pergi. Tidak usah diminum, tidak bisa diminum. Aku menunduk melihat kopi di depanku yang belum tersentuh. Dan masih mengepulkan uap panas,
Merasa sayang jika sudah datang jauh-jauh tetapi tidak minum seteguk pun, apalagi sudah menghabiskan banyak uang. Sebelum bangkit, aku mengangkat kopi dan meneguknya banyak-banyak. Hai. Pahit sekali, lebih pahit dari nasibku. Hampir memaksakan diri untuk menelannya, Yu Youwei dengan marah. Sudah kubilang pahit sekali, kenapa kamu minum begitu banyak? Aku tidak akan percaya lagi pada yang disebut blogger hebat, ini sama saja dengan penipuan. Aku sekarang curiga mereka memiliki hubungan kepentingan komersial. Dia dengan marah menendang batu di bawah kakinya, dan kebetulan mengenai seorang preman yang sedang merokok di samping. Mau ribut ya? Siapa yang kurang ajar? Membuang barang tidak ke tempat sampah, malah ke orang. Nona ini, kenapa? Mau cari gara-gara? Yu Youwei tidak mau kalah. Preman berambut kuning dengan tidak senang memadamkan rokok di tangannya, diikuti oleh dua teman yang berpenampilan urakan. Ketiganya bertato dan bertindik di sekujur tubuh. Kak, gadis ini cantik sekali ya. Anak ini beruntung sekali. Preman yang memimpin tersenyum mesum. Nak, cepat pergi, tinggalkan pacarmu, biarkan kami sedikit bersenang-senang. Dia menggosok-gosok tangannya dengan wajah penuh senyum. Aku mencibir. Kalian benar-benar memalukan para berandalan. Dia meremehkan kami. Di samping, ada orang bodoh yang tampak linglung. Menerjang maju. Beri dia pelajaran. Biar dia tahu betapa hebatnya kita. Yu Youwei segera mengambil posisi menyerang, dan aku langsung tegang, karena aku sudah akrab dengan perilaku bajingan ini. Aku menarik tangannya dan berteriak keras, jangan cari masalah. Cepat lari, tapi dia sama sekali tidak terpengaruh. Dia menendang salah satu berandalan yang menyerang dengan tendangan samping. Pinggang berandalan itu terbentur anak tangga dengan keras. Celaka. Ginjal saya. Berlagak seperti berandalan, berani macam-macam dengan saya? Dia mengejek tanpa ampun. Dua orang lainnya yang tidak bergerak juga bingung dengan serangan mendadaknya. Mereka semua meringkuk di tanah memegangi kepala. Kak, kami berdua juga tidak ikut memukul. Salah satu dari mereka berteriak, kenapa memukuli kami? Kami hanya bercanda beberapa kalimat. Bahkan jika kamu benar-benar ikut dengan kami hanya punya niat, tapi tidak punya keberanian. Yu Youwei tampak jijik. Menendang mereka, berlagak seperti berandalan. Sampah yang tidak berkontribusi pada masyarakat. Aku bergegas maju dan menariknya. Sudah memukul, Nona. Jika kamu memukul lagi, orang akan mati. Dia akhirnya melepaskan mereka, tetapi auranya menakutkan. Aku mengancam para berandalan itu. Jika aku melihat kalian lagi, mewarnai rambut kuning dan berlagak seperti berandalan, lain kali aku akan. Para berandalan itu melarikan diri dengan malu, berteriak, iya. Kakak, kamu benar. Kami tidak akan berani lagi. Kami akan segera mencari pekerjaan di pabrik sekarang. Melihat mereka melarikan diri, keringat dingin mengalir di punggungku. Aku menoleh untuk melihat Yu Youwei. Mau tidak mau aku bertanya, kamu sangat jago berkelahi? Dia mencibir. Omong kosong, apa kau pikir aku hanya pajangan? Ingat, mulai sekarang di depan nona ini. Bersikaplah patuh. Kalau tidak, nasibmu tidak akan jauh lebih baik dari mereka. Mengerti? Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan membelai pipiku. Aku sangat ketakutan sehingga tidak berani bergerak. Aku mengangguk patuh, terima kasih atas kemurahan hati nona yang tidak membunuh. Dia mengangguk puas. Jika kamu berani tidak setuju, maka nasibmu akan sama seperti mereka. Aku hanya bisa dengan enggan memukulmu sekali. Mendengar kata-kata ini, aku langsung terdiam. Dalam hati aku menghela napas. Bagaimana dia bisa mengancam orang dengan wajah yang polos seperti itu? Saat itu, suara klakson mobil membuyarkan lamunanku. Aku mengeluarkan ponsel dari saku dan melihat waktu. Sudah lewat pukul 5. Sampai jumpa lagi. Aku harus kembali, katanya dengan sinis. Kenapa? Nona pemilik sangat posesif, jangan ikut campur urusanku. Kamu juga harus pulang. Aku berjalan ke pinggir jalan, berharap bisa mendapatkan taksi. Dia menghampiriku. Aduh, tempat ini terlalu terpencil. Tidak akan ada taksi. Mobilku ada di dekat sini, aku antar kamu. Apakah dia akan begitu baik hati? Aku sedikit ragu. Dia memelototiku. Maksudmu apa? Apa yang berharga darimu sehingga aku ingin memanfaatkannya? Katakan saja terus terang. Dia bahkan menendang kakiku dengan keras. Tanpa ampun. Tiba-tiba kenapa kamu membantuku? Aku meringkuk kesakitan sambil mengusap kakiku. Dia hanya bertanya, aku bertanya padamu. Apa yang berharga darimu sehingga aku ingin memanfaatkannya? Apa aku sama dengan nona pemilikmu? Masih menginginkan tubuhmu? Nona ini sama sekali tidak menginginkan pria yang sudah dipakai orang lain. Aku hanya melihatmu mudah dibodohi. Makanya aku menjadikanmu pengikutku, kan? Aku benar-benar tidak bisa menebak hati wanita. Dia cukup tulus. Dia bisa langsung marah besar hanya karena satu kalimat. Tiba-tiba aku merasa harus berterima kasih padanya karena memaksaku menjadi pengikut. Dia berbalik dan berkata, cepat masuk mobil, jangan bicara omong kosong. Kemudian,
Dia membuka pintu mobil dan mendorongku masuk dengan posisi kepala di bawah, lalu menendangku beberapa kali. Pemandangan ini memberikan kesan seperti seorang bos mafia menculik seorang gadis muda. Sopir menoleh dan bertanya, "Nona, siapa ini?" "Teman sekolah. Tidak bisa mendapatkan taksi, jadi saya antar dia pulang." Yu Yuwei menjelaskan dengan santai. Sopir mengangguk, "Baik. Teman, boleh tahu alamat rumahmu? Aku mencari alamat rumah sakit di ponselku." Berikan kepada sopir di depan. "Aku mau ke alamat ini, Paman Sopir." Baru 5 menit yang lalu, Chuning mengirimiku pesan, mengatakan dia akan pulang kerja. Dia menyuruhku pergi ke rumah sakit untuk menjaga Liu Ruyan. Dia pingsan karena terlalu lelah dan dibawa ke rumah sakit. Aku buru-buru keluar dari mobil, dan dengan cepat berterima kasih kepada Yu Yuwei. "Terima kasih sudah mengantarku. Aku pergi dulu." Dia berpura-pura dingin dan hanya melambaikan tangannya. Dengan lembut membuka pintu kamar rumah sakit, aku dengan hati-hati masuk. Chuning melihat keluar jendela. Dengan tertarik mengangkat alisnya, "Datang ya, kenapa pulang sekolah selarut ini hari ini?" Guru menyuruh. Aku melihatnya. Dia akan tahu aku satu sore. "Hati-hati dia bangun, aku akan melaporkanmu, lihat bagaimana dia menghukummu." Aku meringkuk ketakutan. Aku dipaksa. "Lalu kenapa kamu tidak menolak?" Aku dengan perasaan bersalah menundukkan kepala. Aku ingin menolak, tapi. Dia bilang jika aku tidak mendengarkannya, besok dia akan memberitahu seluruh sekolah bahwa aku dipelihara dan makan dari pemberian orang. Ucapnya, wajahnya pucat pasi. Nada bicaranya sedikit bergetar, jari-jarinya dengan gugup mencengkeram sudut pakaiannya. Chuning mengambil mantel dan tasnya. Sambil lalu melingkarkan tangannya di pinggangku, mencubit pinggangku. "Lihat betapa takutnya kamu. Benar-benar pengecut." Aku pergi. Aroma memabukkannya menyerbu. Membuatku linglung sesaat, beracun dan mempesona, membuat orang hanya bisa melihat dari jauh. Tidak bisa disentuh. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana, menelan ludah. Menahan dorongan untuk menciumnya. Liu Ruyan tiba-tiba memijat dahinya. Menopang tubuhnya yang lelah dan lemah, lalu duduk. "Ming Er, sekarang jam berapa?" "Kakak, sekarang jam 6 sore. Matahari baru saja terbenam." Aku dengan lembut menjawab pertanyaannya, "Sayang. Kemari, kakak cium." Aku dengan patuh mendekat. Dia mengulurkan tangan untuk memeluk pinggangku, tangan lainnya melingkari leherku, bibirnya mencium dengan ringan, seperti capung yang menyentuh air. Karena tubuh condong ke depan, semua kekuatan tumpuan berada di ujung jari kaki. Jika terlalu lama, pinggang akan sakit dan kaki akan pegal. "Kenapa? Apakah ciuman ini tidak nyaman?" Dia dengan lembut membelai wajahku. "Sini, kakak peluk kamu." Dia menggeser tubuhnya, membuat ruang di ranjang rumah sakit agar aku bisa berbaring. Begitu aku berbaring, dia langsung menarik selimut dan menindihku, dengan sekali gerakan langsung menimpaku. Tubuhnya sudah stabil. "Kakak, apakah kamu mau di tempat seperti ini? Bagaimana kalau kita pulang saja?" Aku masih malu, kalau di rumah kan bisa menutup pintu. Aku merasa sangat tidak aman, tiba-tiba terdengar suara. "Ah, maaf, Presiden Liu." Mereka berdua menoleh dan melihat seorang perawat kecil membawa nampan peralatan medis. "Masuk." Dia pasti lupa mengetuk pintu. Ekspresi wajah Liu Ruyan langsung berubah suram. Dengan nada membentak dia berteriak, "Siapa yang menyuruhmu masuk tanpa mengetuk pintu? Keluar!" Perawat kecil itu dengan tergesa-gesa meminta maaf. Iya, saya segera keluar." Dia dengan panik pergi. Aku memperhatikannya, masih merasa sedikit tegang. "Kakak, bagaimana kalau kita pulang saja?" Dia membalikan badan menuruni ranjang, merasa terganggu oleh perawat kecil itu. Tiba-tiba dia kehilangan minat. Meskipun tidak ada minat lain, pipinya menempel di dadaku. Tangannya yang tidak jujur tidak berhenti, masih menjelajahi tubuhku. Dia menyentuhku seperti ini. Aku benar-benar merasa tidak nyaman, hatiku gatal tapi aku tidak berani menghindar atau melawan. Sebentar kemudian, pipiku memerah dan napasku mulai terengah-engah. Jari-jari kakiku semua menekuk. Liu Ruyan melihat tujuannya tercapai, tetapi tidak melanjutkan aksinya. Bangun, mengenakan jaket, dan duduk di sofa. Merapikan rambutnya, "Bangun. Pakai sepatumu, kita pulang." "Apakah badan kakak sudah lebih baik?" Aku bertanya sambil merasa kata-kata ini agak berlebihan. Melihat dia tadi begitu bersemangat. Bagaimana mungkin dia tidak baik? Dia lalu berdeham dengan kasar, setelah pulang. Dia bahkan tidak makan malam dan langsung menarikku untuk online, pergi mandi. Saat aku masuk ke kamar mandi untuk mandi, Liu Ruyan melihat kalender di ponselnya dan menghitung. Besok adalah hari ovulasinya. Malam ini dia harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa hamil. Bagaimana ini? Diriku benar-benar terlalu suka mengganggunya. Ingin mengikatnya erat-erat di sisiku. Setiap kali melihat wajahnya yang polos dan imut itu. Ekspresinya saat diganggu, terlihat sedih dan menyedihkan namun tidak berani melawan. Membuatku semakin ketagihan. Dia semakin memikirkannya, semakin gila.
Kuku jarinya mencengkeram bantal dengan keras, wajahnya bahkan menunjukkan efek sakit dan obsesif. Aku akan mengikatmu selamanya di sisiku. Tanpa izinku, kamu tidak bisa pergi kemanapun. Jangan berpikir untuk meninggalkanku. Aku mandi air panas di kamar mandi, tiba-tiba menggigil. Hatiku tiba-tiba merasa merinding. Aneh, aku mandi air panas. Mengapa punggungku terasa dingin dan merinding? Aku mengangkat shower dan menyiramkan sedikit air panas ke punggungku untuk meredakannya. Di tempat tidur luar, Liu Ruyan mengenakan gaun tidur sutra hitam, sebagian besar bahunya yang harum terbuka, tali tipis yang hampir tak terlihat tergantung di bahunya. Kakinya mengenakan stoking hitam matte, kaki jenjangnya yang indah tampak samar-samar di bawah cahaya redup lampu meja. Dia berbaring miring menopang tubuhnya, menatapku yang baru selesai mandi dengan mata penuh pesona. Adegan ini hampir membuatku kehilangan darah. Kemarilah, kakak peluk. Dia menggerakkan jarinya. Wanita seusia ini benar-benar pandai mempermainkan pria. Tahu kapan harus maju dan mundur, mengerti suasana hati. Dewasa dan berpesona, tahu bagaimana bermanja-manja dan bersikap imut. Hatiku berdebar kencang. Kakiku tidak bisa dikendalikan dan berjalan ke sisinya. Kakiku lemas dan jatuh di sampingnya. Kakak baik akan menyayangimu. Sayang, kakak. 1,5 jam kemudian. Aku berbaring miring menutupi tubuhku dengan selimut, merasa sangat lelah. Sedikit saja aku lengah, sarafku sudah terpikat olehnya. Aku meraba-raba leherku, terasa sakit menusuk. Itu adalah bekas ciuman yang dia berikan. Liu Ruyan duduk di sisi lain, mengambil korek api dan menyalakan sebatang rokok wanita. Setelah menghisapnya 2 kali, masih ada rona merah yang belum hilang di wajahnya. Lapar tidak? Sayang. Tidak lapar. Aku menggelengkan kepala dengan lemah. Aku menyuruh dapur merebus sup ayam, nanti bangun dan minum sedikit. Nada bicaranya tidak bisa ditolak. Bahkan jika aku mengatakan tidak, dia akan memaksaku meminumnya. Membalikkan badan, memelukku. Mendengar perintahnya. Aku buru-buru bangun, menempel padanya dan memeluknya, pipiku menempel pada gaun tidurnya. Tidak senang? Apa yang kamu lakukan di sekolah hari ini? Bagaimana kamu mendapatkan luka di lenganmu? Jangan mengganggu, laporkan padaku. Apa perlu aku sendiri yang bertanya baru mau bicara? Malam ini dia sangat lembut. Mungkin karena sudah merasa puas, tapi kelembutan itu masih mengandung ketegasan dan nada penolakan. Hari ini ada kelas, lalu saat keluar dari kantin, aku ditendang dari belakang oleh seorang perempuan. Luka di lengan dan pergelangan tangan ini karena itu. Aku terdiam, tidak tahu bagaimana melanjutkan cerita tentang kejadian siang tadi. Jantungku berdebar kencang, takut ditampar lagi setelah selesai bicara. Dia mencubit daguku. Memaksaku mengangkat kepala. Lalu dia mengancamku untuk pergi minum kopi dengannya. Jika aku tidak mau, dia akan membuat seluruh sekolah tahu bahwa aku dipelihara dan makan gaji buta besok. Jadi, kamu pergi, kopinya enak, maafkan aku, Kak. Kamu sudah makan gaji buta, masih takut orang tahu? Tanpa sadar dia mencubit daguku dengan kuat. Aku menengadah karena sakit untuk mengurangi rasa sakit. Aku bersikap seperti anak kecil lagi, ingin mempertahankan sedikit harga diriku yang tersisa. Kamu masih sadar bersikap seperti anak kecil lagi? Kak, kamu ingat tidak terakhir kali? Bagaimana kamu berjanji padaku? Baru beberapa hari berlalu, kamu sudah lupa. Apa aku terlalu memanjakanmu hingga membuatmu berani mengejekku tanpa memikirkan akibatnya? Di lubuk hatiku hanya ada kepahitan. Mata Liu Ruyan meredup, hanya semakin mencubit daging pipiku. Aku tidak. Maafkan aku, Kak. Sakit tidak? Bilang, sakit. Kamu tahu sakit? Saat pergi minum kopi dengan perempuan lain, kenapa tidak memikirkan akibatnya? Aku salah. Mataku merah, air mata berputar di kelopak mata. Liu Ruyan melihat adegan ini, hatinya sedikit melunak lagi. Pergi, berlutut di bawah tempat tidur. Tidak boleh bangun tanpa perintahku, tunggu sampai amarahku mereda. Baik. Tok tok tok. Tuan Liu, sup ayamnya sudah siap. Perlu saya bawakan untuk Anda dan Tuan Muda? Ahli bertanya pelan dari luar pintu. Baiklah. Bawakan beberapa cangkir kopi. Baik, saya akan segera melakukannya. Satu-satunya hal yang ahli mengerti. Juga hal yang paling membuat Liu Ruyan puas adalah tidak pernah bertanya mengapa. Ahli bergegas turun. Membuat 10 cangkir kopi dan membawanya bersama beberapa pelayan kecil. Tuan Liu, kopinya sudah siap, bawakan dan letakkan di meja. Ali memimpin beberapa pelayan wanita di belakangnya membawa kopi, mendongak dan melihatku berlutut di tanah. Tetapi mereka menundukkan kepala, tidak berani berspekulasi lebih jauh, meletakkannya di atas meja. Hati-hati, beberapa orang meletakkan kopi dan buru-buru keluar. Kesalahan apa yang dilakukan Tuan Muda? Dihukum berlutut oleh Tuan Liu, pasti merayu gadis-gadis kecil di luar. Tidak, apa yang kamu katakan? Tidak ada yang bisa dilakukan, ya? Jika ada pekerjaan, pergilah bekerja, jika tidak ada, tidurlah. Jika aku mendengar kalian membicarakan Tuan Muda dan Tuan Liu lagi, hati-hati aku memecat kalian. Mendengar teguran Ali.
Beberapa pelayan wanita menundukkan kepala dan tidak berani berbicara lagi, dengan malu-malu berlari keluar. Sementara Ali menempel di pintu dan mulai menguping. Di tangannya masih memegang sup ayam yang baru saja disuruh Liu Ruyan untuk dibuang. Seruput. Sup ayam ini sangat enak, sayang sekali tuan muda tidak memiliki keberuntungan untuk menikmatinya. Kasihan. Di dalam kamar, aku tidak berani mendongak. Aroma kopi memenuhi seluruh ruangan. Memancing cacing kelaparan di perutku. Aku tahu, Liu Ruyan marah karena aku dan Yu Youwei keluar. Minum kopi. Pergi, minum semua kopi di atas meja. Setelah minum, aku akan mengampunimu. Bukankah kamu suka minum kopi? Jika kamu berani memuntahkannya setetes pun setelah meminumnya, kamu akan terus berlutut sepanjang malam. Aku berpegangan pada tepi tempat tidur dan berdiri. Kakiku lemas dan terhuyung-huyung berjalan mendekat. Ada 10 cangkir kopi di atas meja, dan setiap cangkir memiliki rasa yang berbeda. Volume setiap cangkir hampir 200 ml. 10 cangkir setara dengan minum 4 botol air mineral 500 ml dalam sekali teguk. Aku mengangkat satu cangkir dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Aku minum 3 cangkir berturut-turut. Awalnya aku masih bisa merasakan rasa kopi yang berbeda. Cangkir keempat sudah memiliki rasa yang sama. Cangkir kelima mulai. Perut mulai memprotes dan terasa sakit. Kopi memiliki sensasi yang kuat. Ditambah dengan gula pasir dan susu yang digunakan untuk perasa. Dan diminum saat perut kosong. Sensasi asam yang parah dan ingin muntah muncul di hatiku. Terus minum. Bukankah kamu suka? Berani kamu memuntahkannya setetes pun? Coba saja. Masih ada 4 cangkir. Liu Ruyan sedikit mengernyitkan alisnya, memiringkan kepalanya dan berpura-pura tidak melihat. Aku mengangkat cangkir ketujuh. Berusaha keras menekan rasa mual yang kuat. Tetapi bahkan sebelum minum seteguk, aku meletakkan cangkir dan bergegas ke toilet. 6 cangkir kopi yang baru saja aku minum, semuanya keluar sekaligus. Setelah semua kopi di perutku keluar. Perutku kosong lagi. Tetapi sekarang aku tidak lapar sama sekali. Sebaliknya, sensasi mual dan ingin muntah semakin kuat. Aku mengambil tisu di samping, menyeka mulutku, dan menyiram toilet. Baru kemudian aku terhuyung-huyung berjalan ke sisi Liu Ruyan. Kakak, aku tidak bisa minum lagi. Perutku sangat sakit, sakit sekali. Bukankah kamu menyukainya? Kulihat kamu siang tadi sangat senang minum dengan gadis itu. Dia mengangkat kaki dan menendang perutku dengan keras. Aku merasa pusing dan lemas, lalu terduduk di lantai. Bangun itu mahal. Apakah aku menyuruhmu melakukannya? Aku muntah dengan pusing, tiba-tiba ditendang lagi. Tulang ekor dan pantatku sakit sekali. Lututku yang berlutut juga sakit. Tendangan ini tidak ditahan oleh Liu Ruyan. Berlututlah di sana. Aku mau tidur. Aku memperingatkanmu untuk tidak mencoba bermalas-malasan. Aku menyalakan lampu setiap jam untuk melihatmu. Di tengah malam, aku benar-benar tidak tahan dan langsung tertidur berlutut dengan pantat di lantai. Liu Ruyan menyalakan lampu di samping tempat tidur, membungkuk dan menggunakan jari kakinya untuk menyentuh wajahku. Aku tidak bereaksi sama sekali. Baru kemudian dia dengan hati-hati turun dari tempat tidur dan membungkusku ke tempat tidur. Bersentuhan dengan kasur lembut dan selimut hangat. Aku mengubah posisi yang nyaman dan langsung memeluk Liu Ruyan. Secara refleks memeluknya dengan kedua tangan. Tertidur. Pulau kecilku sangat imut dan nakal. Dia bergumam sambil menatap wajahku yang tertidur. Jari-jarinya menyingkirkan poni di dahiku, dengan lembut membelai pipiku, dan kemudian meluncur ke pergelangan tanganku. Satu tangan di bawah bantal menjulur ke bawah leherku, membiarkanku bersandar, tangan lainnya memeluk pinggangku. Memeluknya lebih erat. Asyik sekali. Muah, muah, muah. Setiap hari aku harus berpura-pura dingin di depanmu, sangat melelahkan. Hanya di tengah malam aku bisa mendapatkan keuntungan. Kalian sama sekali tidak tahu bagaimana rasanya mengendalikan dan menahan. Bagaimana perasaanmu? Takut terlalu baik padaku, aku tidak menghargainya. Suara itu mengganggu. Bukan ponselku. Dia lalu bangkit duduk. Mendongak dan melirik ponsel yang sedang diisi daya di samping. Layarnya tidak menyala. Selain itu, dia biasanya sibuk dengan urusannya dan tidak akan mematikan suara ponselnya. Jadi, pasti itu ponselku. Mari kulihat, gadis kecil mana yang merayu bayiku? Jika aku menangkapmu, besok aku akan mematahkan kakimu. Dia meraba-raba dari baju atasku ke celanaku. Kemudian dari dalam selimut ke bawah bantal. Akhirnya, dia meraba-raba di bawah bantalnya sendiri. Sayangnya, layar menyala, tidak ada yang namanya teman sekelas perempuan atau gadis kecil. Hanya iklan promosi. Di aplikasi ini sebelumnya, hanya ada Liu Ruyan. Bahkan pengisian daya terakhir dilakukan 3 hari lalu. Dia dengan bosan melemparkan ponselnya ke samping dan terus mengusapku hingga tertidur. Sebelum tidur, dia juga mencubit tanganku dengan kuat. Kemudian, keesokan paginya, Liu Ruyan pertama kalinya ketiduran. Sinar matahari sudah menembus jendela dan menyinari ruangan. Spray sutra menjadi sedikit reflektif terkena sinar matahari. Cuaca hari ini sangat bagus. Dia mengulurkan tangan dan mencubit pipiku. Sakit.
Dengan suara linglung aku berkata, cepat bangun dan pakaikan aku baju. Dia mengangkat tangannya dan menampar pantatku yang setengah sadar, langsung memaksaku untuk bangun. Aku langsung melompat dan duduk. Pergi, ambilkan aku stocking di ruang ganti. Kakak mau pakai warna apa? Hitam, putih, atau krem? Atau jaring ikan? Aku bertanya. Bocah kecil. Tahu banyak juga. Liu Ruyan mengangkat wajahku dan mencium bibirku. Ini ciuman selamat pagi. Kakak berikan bonus untukmu, kakak. Tunggu, aku ambilkan stocking. Hormon kejantananku melonjak. Aku dengan cepat melompat dari tempat tidur, berlari ke ruang ganti, dan membuka laci di bawah. Hampir semuanya stocking berwarna hitam atau abu-abu di dalamnya. Tidak ada jenis lain. Terlihat bahwa Liu Ruyan benar-benar menyukai warna hitam dan dia sangat bersih. Setelah sekali pakai, dia langsung membuangnya. Aku mengambil sepasang secara acak dari dalam dan berlari kembali. Lagi pula, semuanya terlihat sama dan mereknya juga sama. Kakak, aku bantu pakaikan. Aku dengan alami berlutut di depannya. Dengan mulut, aku merobek kemasannya dan mengeluarkan stocking. Pintar sekali. Liu Ruyan diam-diam tertawa dalam hati. Efek pelatihan selama ini sangat terlihat. Tanpa ekspresi, dia mengangkat kakinya dan mengulurkannya di depanku. Aku langsung mengerti dan mengangkat kakinya. Tangan yang lain sedikit demi sedikit memakaikan stockingnya. Kakak, kenapa suka sekali pakai stocking hitam? Aku bertanya. Kaki Liu Ruyan benar-benar sangat indah. Kaki telanjang saja sudah sangat indah. Memakai stocking hitam semakin menambah efek unik. Seperti musik yang digunakan dalam video tertentu. Pasti akan menjadi legendaris. Ini seperti daun hijau dan hiasan. Bukankah kamu suka? Kakak akan memakainya setiap hari untukmu. Aku harus mengakui, 1000 kata-kata manis pun tidak bisa mengalahkan kalimat ini. Ayo, si kecil manja kita tersipu malu ya. Liu Ruyan melihatku sangat malu. Tidak berniat melepaskanku juga, malah semakin menggoda. Aku tidak. Aku panas, iya kan? Cuaca hari ini benar-benar panas ya. Dia berpura-pura mengipasi dirinya di depanku, lalu dengan cepat menarik kembali dan mengangkat daguku. Membungkuk sedikit untuk menstabilkan diri. Turun untuk makan, sebentar lagi ada urusan kantor yang harus dikerjakan. Seluruh prosesnya mengalir lancar, tanpa bertele-tele, bahkan tidak ada waktu untuk bereaksi. 2 ciuman di pagi hari, sepertinya suasana hati Liu Ruyan hari ini baik. Aku berdiri. Mengikutinya turun ke bawah, melihat di meja kecil di samping, masih ada 4 cangkir kopi yang belum habis diminum. Ali sudah bangun pagi-pagi dan menunggu di bawah. Tugasnya setiap hari adalah menyuruh MUU melayani Tuan Liu dan Guyan, lalu dimarahi dan tidur. Tuan Liu. Lu Chen, selamat pagi. Siapkan makanan. Li Er. Ali dengan acak memasang tampang keren dan menjentikan jarinya. Para pelayan membawa berbagai hidangan secara berturut-turut. Diletakkan di atas meja. Tidak peduli apa yang ada di atas meja, sarapan Liu Ruyan tetap hanya secangkir kopi hitam. Sangat disiplin, pantas saja terlahir dengan takdir menjadi seorang CEO. Hari ini hari Sabtu. Ada tamu lagi? Liu Ruyan dengan santai bertanya. Tidak ada. Mungkin lebih santai dan rileks. Ingin membuat sesuatu untuk dimakan? Mataku berbinar. Mengangguk seperti anak ayam mematuk beras. Temani aku ke perusahaan? Ya, sore nanti kita pergi berbelanja di mall. Beli beberapa pakaian dan sepatu baru. Kak, bolehkah aku pulang menemui ibuku? Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Dia biasanya tidak bisa menjaga dirinya sendiri dengan baik, aku sedikit khawatir padanya. Aku menatapnya dengan mata penuh harap. Suasana di sekeliling hening sejenak, barulah Liu Ruyan dengan tenang berkata. Baiklah, sore nanti aku temani, tapi hanya 1 jam. Kamu juga bisa pergi menemui kakakmu. Baik, terima kasih, Kak. Kakak baik sekali. Aku belajar dari internet, memberikan simbol hati dengan kedua tangan padanya. Liu Ruyan sedikit terkejut mendengar kata-kata manjaku. Ketika manis mulut dan penurut. Benar-benar bayi yang lucu. Tapi kalau tidak menurut, ingin sekali dipukul. Sopir mengenakan sarung tangan putih. Berdiri di samping kaca spion di luar gerbang, siap sedia menyambut mereka berdua selesai makan. Duduk di kursi belakang mobil, Liu Ruyan dengan alami melingkarkan tangannya di pinggangku dan menyembunyikan wajahnya di antara leher dan bahuku. Sopir melihat adegan ini melalui kaca spion, sangat ingin bertanya apakah akan pergi ke perusahaan. Tetapi dia takut mengganggu kesenangan Liu Song dan dipecat besok karena memasuki pintu dengan kaki kiri terlebih dahulu. Mengemudi ke perusahaan. Baik, Liu Song. Baru saja memasang sabuk pengaman dan menyalakan mobil. Sopir segera menerima instruksi. Chang menghela napas lega, tidak perlu mati. Karena bangun terlalu siang hari ini, Liu Ruyan baru tiba di kantor hampir pukul 9 pagi. Chuning membelalakan matanya seperti melihat hantu. Otak kecilnya mulai memikirkan berbagai hal yang bisa menundanya. Tetapi begitu Lu Chenxi keluar dari lift, dia menghentikan imajinasinya. Bukti sudah dikirim ke depan matanya. Chuning maju selangkah, menyikutku dengan sikunya. Kamu hebat ya,
Membuat Liu Song yang sangat disiplin dan tidak pernah terlambat ini. Jadi bangun terlambat. Kamu adalah orang pertama yang memecahkan rekornya. Mana ada. Dia menghukumku sampai tengah malam tadi malam. Bukankah wajar kalau bangun terlambat? Aku kan bukan dewa. Aku memelototinya, dengan malas dan perlahan menyeret tubuhku yang berat ke depan. Gila, kalian berdua bermain sangat hebat. Benar saja, wanita yang lebih tua seperti serigala dan harimau. Cepat ceritakan padaku, bagaimana kamu melayani Liu Song hingga sangat bahagia? Chuning membelalakan matanya dan menunggu untuk makan gosip kita. Apa yang kamu pikirkan, Tian-Tian? Bisakah kamu membuang sampah kuning di otakmu? Aku karena di sekolah. Minum kopi dengan teman sekelas perempuan, kakak marah dan cemburu. Lalu, 10 cangkir kopi. Tidak boleh tidur sebelum habis diminum. Pada akhirnya, aku muntah selama setengah jam di toilet. Ceka, kamu juga dewa ya? Mengandalkan wajah tampanmu, setiap hari merayu gadis-gadis kecil di sekolah. Sudah punya Liu Song masih belum puas. Memang pantas ya. Semua orang bilang pria tidak punya. Dia mengulurkan satu jari dan menekan bibirku. Kemudian mencubit bibirku dan memaksa untuk diam. SST, aku mengerti. Kalian laki-laki semua suka mendua. Sudah makan di piring, masih melihat ke panci. Ada pepatah yang mengatakan, selama belum masuk peti mati. Setiap pria mencintai gadis kecil berusia 18 tahun. Chuning melirikku dan menendang lenganku dengan ujung sepatu hak tingginya. Tendangan ini benar-benar sakit. Aku hampir menabrak kaca. Ada apa? Dari kantor terdengar suara khawatir Liu Ruyan. Tidak apa-apa, aku hanya tersandung. Lueh, Chuning menjulurkan lidahnya. Sambil tersenyum nakal berkata, lueh, dasar rubah betina. Biasanya kamu sering berlatih ilmu memikat, ya? Belum sempat aku mengatakan apapun, dia sudah berlari masuk ke kantor dengan cepat. Aku mengikutinya dari belakang, kakiku sakit dan gemetar. Ditendang dengan sepatu hak tinggi benar-benar tidak enak. Kenapa datangnya telat sekali? Sedang apa? Liu Ruyan jelas tidak senang. Dengan sepenuh hati, pena di tangannya hampir patah. Tadi aku tersandung di dekat lift. Lututku agak sakit, jadi aku berhenti sebentar. Pergi ke ruang istirahat saja. Nada bicaranya menghilangkan hawa dingin, penanya juga dilepaskan. Aku menghela napas lega. Baik, baru saja aku melewatinya, dia mengulurkan tangan. Mencengkeram pergelangan tanganku dan menarikku ke hadapannya, mendudukanku di pangkuannya. Kedua tanganku tanpa sadar melingkari lehernya. Sayang, aku memperingatkanmu, jangan bermain-main di depanku. Jauhi Chuning mulai sekarang. Jangan berhubungan tidak jelas dengannya. Jika aku sampai tahu lagi, akan kupatahkan jari-jarinya satu persatu di depanmu. Dia memutar leherku, berbisik pelan di telingaku. Meskipun nadanya datar, tapi penuh ancaman. Kakak, pergilah tidur di ruang istirahat, jangan terus menempel padaku. Dia mencubit keras pinggangku. Sakitnya membuatku tersentak, tapi wajahnya masih tersenyum manis, bahkan mencium bibirku. Iya, nanti kalau kakak selesai kerja, akan menemanimu. Chuning melihat makanan anjing di depannya dengan mata berkaca-kaca, atau semacam perasaan iri dan cemburu. Di ruang istirahat, aku duduk di tempat tidur dengan gelisah, berjalan mondar-mandir, lalu duduk di sofa. Berpikir bagaimana menjelaskan pada Liu Ruyan nanti, tidak boleh membiarkan sekretaris Ning menerima bencana tanpa alasan, dijatuhi tuduhan yang tidak berdasar. Sungguh menyedihkan. Padahal, aku dan sekretaris Ning benar-benar tidak ada apa-apa. Setelah menunggu selama 3 jam, pintu ruang istirahat akhirnya terbuka. Kaki Liu Ruyan yang jenjang dan lurus, mengenakan stoking hitam. Pertama kali terlihat, kakak, aku tidak berhubungan tidak jelas dengan sekretaris Ning. Kumohon, aku seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, menundukkan kepala dengan sedih. Dengan takut mencengkeram ujung baju, apakah kamu mengancamku atau memohon untuknya? Dia langsung memotong penjelasanku. Duduk di tempat tidur dengan kaki bersilang, sepatu hak tinggi tergantung begitu saja di jari-jari kaki. Pemandangan ini penuh godaan. Apa kau pikir aku buta? Kaca kantor saya bisa melihat keluar. Kalian berdua bermesraan di depan mata saya. Benar-benar keberanian yang patut dipuji. Dasar anak manis. Kenapa aku tidak menyadarinya dulu? Kamu punya sisi yang begitu penuh perhitungan? Atau kamu hanya berpura-pura patuh di depanku? Liu Ruyan sedikit mengangkat alisnya. Nada bicaranya penuh ejekan. Asap rokok di tangannya menghalangi pandangan. Aku semakin tidak bisa melihat ekspresinya. Liu Ruyan, kau selalu seenaknya menuduh orang. Kau sangat mendominasi. Tidak pernah mau mendengarkan penjelasan. Apakah yang kau yakini selalu benar? Aku menundukkan kepala. Mencengkeram erat ujung baju. Itulah satu-satunya keberanianku untuk membantahnya. Mataku sudah memerah. Bicaraku juga sedikit bergetar. Kau memanggilku apa? Sungguh keterlaluan. Liu Ruyan, aku membencimu. Kau benar-benar iblis besar yang memakan orang tanpa sisa. Aku menghapus air mata dengan kasar. Aku membuka pintu ruang istirahat dan langsung berlari keluar.
Aku tidak boleh kehilangan harga diri terakhir ini. Aku tidak boleh menangis di depannya. Lu Chen, hari ini kalau kau berani keluar dari pintu gerbang perusahaan, aku jamin kau akan menyesali keputusan hari ini. Termasuk perkataanmu barusan padaku. Liu Ruyan dengan marah berdiri. Melemparkan rokok di tangannya. Rokok itu membakar lubang di karpet, tapi dia tidak menyadarinya. Masih marah dan gemetar. Aku menabrak Chuning. Dia sedang memeluk berkas dokumen menuju kantor. Aduh, kau tidak lihat jalan, ya? Ceroboh sekali. Dia mengeluh, tapi aku tidak menghiraukannya. Aku langsung berlari menuju lift yang belum tertutup. Pada saat pintu lift hampir tertutup, aku menyamping dan menerobos masuk. Ada apa sih? Menangis? Z, bukankah tadi pagi baik-baik saja? Melayani nyonya besar sangatlah sulit. Chuning akhirnya berdiri, mengambil berkas-berkas yang berserakan dan meletakkannya di atas meja. Tiba-tiba tercium bau gosong. Terlihat juga asap tipis mengepul dari ruang istirahat. Aduh, kebakaran. Nyonya Liu di mana? Chuning mengambil air mineral di atas meja kerja dan berlari menuju ruang istirahat yang pintunya sedikit terbuka. Saat dia masuk, api di karpet hampir membakar kaki Liu Ruyan. Tapi dia hanya berdiri terpaku tidak bergerak. Chuning membuka botol air mineral. Karpet di sekelilingnya hangus, 6 botol air mineral baru bisa memadamkan api. Nyonya Liu. Apa yang kamu lakukan? Ada kebakaran kenapa tidak lari? Lu Chenxi mana? Dia lari kemana? Liu Ruyan baru sadar setelah beberapa saat, penampilannya sedikit berantakan. Dia naik lift dan lari ke bawah, pergi dan panggil dia kembali untukku. Jika dia tidak kembali, patahkan kakinya dan bawa dia kembali. Cepat pergi. Liu Ruyan menjadi gila. Pikiranku penuh dengan kalimatku tadi, aku membencimu, Nyonya Liu. Apakah mematahkan kakinya tidak terlalu berlebihan? Aku bukan pembunuh bayaran, kamu menyuruhku melakukan hal semacam ini, gajiku juga tidak banyak. Lagi pula bagaimana mungkin seorang wanita sepertiku bisa mengalahkannya? Kenapa? Kamu menyayanginya? Benar saja, kamu punya hubungan di belakangku ya? Chuning, beraninya kamu. Tidak, itu fitnah Nyonya Liu. Jadi Lu Chenxi tadi menangis dan lari. Karena kamu mengira dia punya hubungan denganku, lalu memarahinya, makanya dia merasa sedih dan kabur? Fitnah, benar juga, aku benar-benar marah sampai linglung. Liu Ruyan keluar dari ruang istirahat, duduk di sofa dengan lelah, dan memijat pelipisnya. Menyalakan sebatang rokok lagi dan menghisapnya, memaksa dirinya untuk tenang. Ming Er, menurutmu kemana Lu Chenxi akan pergi? Liu Ruyan dengan santai menjentikan abu rokoknya. Mungkin akan mencari ibunya. Kenapa? Karena aku juga seperti itu waktu kecil, kalau sedih mencari ibu. Kalau terluka atau lapar juga mencari ibu. Di jalanan, cuaca sepertinya juga mengikuti perasaanku. Sinar matahari yang tadinya cerah langsung menghilang, awan gelap menutupi langit, angin bertiup kencang. Aku berjalan di jalan selama 1 jam, tanpa sadar kembali ke kompleks perumahan kumuh yang dulu kusewa. Aku berlari dengan cepat ke mulut gang kompleks perumahan, menyusuri jalan kecil yang bobrok, dan tiba di bawah gedung Danyu. Menapaki tangga dan kembali ke rumah kecil yang familiar itu, tepat ketika aku hendak meraba kunci untuk membuka pintu, pintu terbuka dari dalam. Yang berdiri di depanku adalah seorang pria asing, tubuhnya lebar, otot-ototnya menegang di balik pakaiannya. Aku mundur 2 langkah karena ketakutan. Kamu sambil berkata, aku memberi isyarat dengan tanganku. Bentuk tubuhnya. Pria besar itu akhirnya menyadari. Dia ya. Kira-kira sebulan yang lalu, setelah mengalihkan sewa rumah ini kepadaku, dia pindah. Apa? Pindah? Pindah kemana? Aku sangat terkejut. Mana ku tahu, aku bukan saudaranya. Apalagi yang kau mau? Tidak ada, minggir. Aku harus berangkat kerja. Pria besar itu melambaikan tangannya. Terburu-buru keluar. Aku sedikit menyingkir untuk membiarkannya lewat. Turun dari gedung apartemen. Mengikuti pria besar itu keluar kompleks perumahan. Pikiranku masih bergema. Pindah? Bagaimana mungkin? Dia bahkan tidak punya uang. Ini membuatku sulit percaya. Aku dan kakakku pergi sendiri, terutama kondisi kakakku belum membaik. Benar, kakak pasti tahu. Aku tiba-tiba teringat. Bergegas ke persimpangan jalan untuk mencari taksi. Tapi tempat ini terpencil, lalu lintasnya sedikit. Sudah hampir 20 menit menunggu, tidak ada taksi satupun. Bukankah itu Wen Xiao Shuaige? Suara wanita centil tiba-tiba terdengar. Aku menoleh dan melihat sebuah Ferrari merah menyala. Seorang wanita berdandan di kursi pengemudi. Wanita centil dan mencolok menjulurkan kepalanya dan menyapaku. Aku tidak begitu ingat rupanya. Tapi suaranya agak familiar. Apakah kau memanggilku? Maaf, siapa kau? Aku pemilik bar tempatmu bekerja dulu, namaku Zhong Limeng. Ingat? Kita pernah bertemu sekali, aku agak ingat. Aku menggaruk kepalaku. Sebenarnya aku tidak mengenali wajahnya hari itu, hanya suaranya yang agak familiar. Kau mau kemana? Tempat ini sulit mencari taksi. Bagaimana kalau aku antar? Kebetulan aku juga mau pulang. Boleh,
Apa tidak terlalu merepotkan? Tidak apa-apa. Naiklah, dia mengajak. Di jalan. Kenapa kamu ada di sini? Tanya Zhong Limeng penasaran. Bukankah kamu pergi bersama Yan Yan? Dia tidak menginginkanmu lagi? Pertanyaan ini membuat wajahku terasa panas dan ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Tidak, bertengkar. Ingin kembali melihat ibuku. Jadi, kamu mau pulang? Nadanya terdengar sedikit kecewa. Padahal, aku baru saja terpikir tentang Liu Ruyan. Tidak menginginkanmu lagi? Bisa mengontrakku untuk bermain-main selama 2 bulan. Aku ingin pergi ke rumah sakit untuk melihat kakakku. Nanti kalau sudah sampai tempat yang mudah mencari taksi, turunkan saja aku di situ. Aku antar kamu ke sana. Rumahku dekat dari sana, hanya memutar 1 blok saja. Baiklah, terima kasih, Bos Zhong. Aku sangat sopan sehingga dia menyukaiku. Tidak perlu sungkan. Tapi, aku mau mengingatkan sesuatu. Nama keluargaku Zhong. Nama ayahku Zhong Zheng. Lain kali tidak usah terlalu formal, panggil saja aku kakak Zhong Zheng. Baik, terima kasih, kakak Zhong Zheng. Aku ingat. Aku mengubah cara panggilanku seperti yang dia katakan. Pintar sekali. Dia menepuk bahuku dengan ringan. Zhong Zheng memarkir mobil di pinggir jalan dan berkata, "Oke, aku hanya bisa mengantarmu sampai sini. Di sini tidak ada tempat parkir, susah parkir. Tinggal beberapa langkah lagi. Kamu jalan saja sendiri." Aku segera melepas sabuk pengaman dan cepat-cepat turun dari mobil. Aku melambai padanya dan berlari ke rumah sakit. Zhong Zheng melihatku, tersenyum, dan bergumam. Lucu sekali. Lain kali aku juga mau mencari mahasiswa seperti itu. Entah bagaimana rasanya. Tak kusangka, di atas sana aku tidak bisa bertemu dengan Wen Nuan seperti yang kuharapkan. Malah dihalangi oleh pengawal yang disuruh Liu Ruyan di luar. Tuan Muda Wen, tolong jangan mempersulit kami. Kami hanya bekerja. Tanpa izin dari Tuan Liu, kami tidak bisa membiarkan Anda masuk. Kalau tidak, kami akan dihukum. Semoga Anda bisa mengerti. Aku emosi. Kenapa? Aku mau menjenguk kakakku. Kenapa perlu izin? Dia bukan tahanan penting. Sambil berkata begitu, aku dan salah satu pengawal terlibat konflik. Tapi karena perbedaan kekuatan, aku didorong hingga jatuh ke tanah. Wen Nuan di dalam kamar. Mendengar suaraku. Dia ingin bangkit dan keluar, tapi ditahan erat. Di tempat tidur oleh 2 perawat dan mulutnya dibungkam hingga tidak bisa mengeluarkan suara. Maafkan kami, Nona Wen. Kami hanya menjalankan perintah. Tanpa perintah dari Tuan Liu, kami tidak akan membiarkan Anda masuk. Untuk sementara waktu, diam saja di sini. Kami akan menyuntikkan obat penenang secara teratur. Wen Nuan menggelengkan kepala dengan panik, ingin melepaskan diri dari ikatan. Tapi kekuatan tubuhnya terlalu lemah, sama sekali tidak bisa menggoyahkan mereka berdua. Setelah berbagi tugas, seorang perawat menahannya. Perawat lain bersiap menyuntikkan obat penenang. 952 Wen Nuan berjuang lebih keras, tidak mengerti mengapa. 953 perawat ini sangat kuat, satu tangan bisa memegang kedua pergelangan tangannya, juga bisa membungkam mulutnya. 954, UGSST tenang, patuh. 955 suntikan obat penenang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Kelopak mata Wen Nuan mulai memberat. 956 dia tertidur lelap. Melelahkan, akhirnya tidur. Gadis kecil ini cukup kuat. 957 keluarga ini sangat menyedihkan. 958 Tuan Liu menyukai adiknya, untuk memaksa mereka menuruti kemauannya. 959 dengan alasan memberikan perawatan medis untuk kakaknya, dia menyekap mereka di sini. 960, SST, kau tidak sayang nyawa? 961 berani menggosipkan Tuan Liu? 962, cih, salahku. 963 air para kapitalis sangat dalam, bukan untuk kita orang kecil untuk dibicarakan. 964 ambil uang dan lakukan saja tugasmu. 965 di luar ruang perawatan, aku dengan pasrah menyerah. 966 dengan langkah berat, aku meninggalkan lantai VIP. 967 satu-satunya hal yang membuatku lega adalah Bao Diao diam-diam memberitahuku tadi. 968 bahwa kondisi kakakku membaik dengan sangat baik. 969 aku duduk di pinggir jalan, memandangi lalu lalang kendaraan. 970 hatiku terasa kosong. 971 kruyuk. 972 setelah berlarian sepanjang siang, perutku mulai protes kelaparan. 973, aduh, ibu, kau sebenarnya di mana? 974 aku menghela napas. 975 aku bergumam dalam hati. 976, sudah cukup. 977 cepat kembali dan akui kesalahanmu pada Tuan Liu. 978, kalau tidak, hargamu akan jauh lebih buruk daripada hancur berkeping-keping. 979 aku mendongak. 980 melihat Chuning berdiri tepat di depanku, menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan memerintah. 981, kenapa kau di sini?
982 ingin tahu di mana kau berada? 983 bukankah itu sederhana? 984 kecepatan penyebaran jaringan informasi kami. 985 jauh lebih cepat daripada kau kabur. 986 aku tidak akan pergi. 987 hari ini aku hanya ingin membicarakanmu sekali. 988 aku dengan keras kepala memutar arah, tidak menerima saran apapun dari Chuning. 989 kau mau membicarakan apa? 990 seekor burung kenari emas punya hak untuk marah pada majikannya? 991 dia sudah cukup memanjakanmu. Oke? 992 aku menyarankanmu untuk kembali dan mengakui kesalahanmu. 993, kalau tidak, kau tidak akan pernah melihat kakakmu. 994 dia sudah memfitnahmu. Apa kau tidak marah? 995 mengenai tidak akan pernah melihat Wen Nuan. Aku baru saja menarik kesimpulan melalui praktik. 996 Liu Ruyan memang bisa melakukannya. 997, marah, tapi tidak akan ku ambil pusing. 998 karena aku orang biasa. 999 aku membutuhkan pekerjaan ini. 1000 jika dipecat, itu berarti kehidupan yang nyaman saat ini. 1001 akan sirna begitu saja. 1002 semua perusahaan tidak akan lagi menginginkanku. 1003, aku mengerti. 1004, perlu aku ulangi lagi. 1005 atau perawat ini tenaganya sangat besar. Satu tangan bisa menggenggam kedua pergelangan tangannya, dan juga bisa membungkam mulutnya. SSST. Tenang. Dengarkan. Satu suntikan obat penenang disuntikan ke dalam tubuhnya. Kelopak mata Wen Nuan mulai memberat. Tertidur dengan linglung. Lelah sekali. Akhirnya tidur. Wanita muda itu tenaganya lumayan juga. Keluarga ini sangat menyedihkan. Liu Zong menyukai adiknya, untuk memaksa orang itu menuruti keinginannya. Dengan dalih menyembuhkan penyakit kakaknya, dia mengurung orang itu di sini. SSST. Kau tidak ingin mati ya? Berani-beraninya menggunjing Nyonya Liu. Cih, salahku, salahku. Airnya para kapitalis itu sangat dalam. Bukan urusan orang kecil seperti kita untuk membahasnya. Terima uangnya dan kerjakan bagianmu saja. Di luar ruang perawatan, dengan pasrah aku menyerah. Dengan langkah berat, aku meninggalkan lantai VIP. Satu-satunya hal yang menghiburku adalah Bao Diao diam-diam memberitahuku bahwa kondisi kesehatan kakakku membaik dengan pesat. Aku duduk di pinggir jalan, menatap lalu lalang kendaraan. Hati terasa kosong, bergemuruh sepanjang siang. Perut sudah mulai protes karena kelaparan. Ibu, sebenarnya kau pergi kemana? Aku menghela napas. Dalam hati aku bergumam, sudahlah cukup, cepat kembali dan minta maaf pada Nyonya Liu. Jika tidak, harga yang harus kau bayar akan jauh lebih buruk daripada hancur berkeping-keping. Aku mengangkat kepalaku. Melihat Chuning berdiri tepat di depanku, menatapku dari atas dengan nada memerintah. Kenapa kamu di sini? Mau tahu kamu ada di mana? Mudah saja, kecepatan penyampaian jaringan informasi kita. Jauh lebih cepat daripada kamu kabur. Aku tidak mau pergi. Hari ini aku hanya ingin membicarakanmu sekali. Dengan keras kepala aku berbalik arah. Aku tidak mengambil saran dari Chuning. Apa yang ingin kamu bicarakan? Kusarankan kau kembali dan mengakui kesalahanmu dengan patuh. Dia sudah mencemarkan nama baikmu, tapi kau tidak marah? Saya baru saja menarik kesimpulan dari pengalaman bahwa saya tidak akan pernah melihat kehangatan. Liu Ruyan benar-benar mampu melakukan itu. Marah, tetapi tidak akan diambil hati karena saya orang biasa. Jika aku dipecat, itu berarti kehidupan mewah yang kumiliki sekarang. Tidak ada perusahaan yang mau menerimaku lagi. Aku mengerti. Perlu aku ulangi lagi? Atau kau mau pulang sendiri naik taksi? Aku sendiri saja yang pulang, jangan terlalu larut. Istrimu mudah dibujuk. Asalkan kamu menunduk dan merendahkan diri, serta mengucapkan beberapa kata manis, masalah hari ini akan selesai. Chuning menasihati dengan sungguh-sungguh untuk waktu yang lama, akhirnya aku mendengarkannya. Dengan begini, aku bisa menyelesaikan tugas. Jika tidak bisa dibujuk, maka benar-benar harus menggunakan cara mematahkan kaki untuk membawanya kembali secara paksa. Sejujurnya, Chuning tidak ingin menggunakan cara ini kecuali benar-benar terpaksa. Membawa kembali dengan kaki yang patah, masalah apa yang ada? 60.000 yuan sebulan. Aku pergi melakukan kejahatan dan mempertaruhkan nyawa? Maaf, ini bukan harga yang bisa membuatku melakukan kejahatan. Setelah Chuning pergi, aku juga memesan taksi untuk pulang. Aduh, masih tahu jalan pulang? Kupikir kamu pulang dengan wanita lain. Baru saja melangkah masuk pintu. Aku sudah mendengar sindiran dingin dari Liu Ruyan. Kakak, maafkan aku, Xiao gue salah. Kamu masih tahu minta maaf? Kupikir kamu tidak bersalah. Entah siapa tadi yang bilang membenciku. Mungkinkah karena ditolak mentah-mentah oleh wanita lain, baru ingat padaku, kakak majikan ini? Liu Ruyan berbicara padaku dengan nada sinis. Aku tersedak dan tidak bisa berkata apa-apa, hanya berdiri tegak di tempat dengan kepala tertunduk. Kenapa? Bisu? Sini. Liu Ruyan jelas-jelas melunak,
sengaja memberiku jalan keluar. Aku berlari kecil menghampirinya. Berlutut di sampingnya, menyandarkan wajah di pahanya untuk menunjukkan kelemahan dan merendahkan diri. Maafkan aku, kakak. Xiao gue seharusnya tidak mengatakan hal-hal yang membuatmu marah hari ini, aku yang salah. Masih membenciku? Tidak membenci. Lain kali berani lagi, tatapan mata Liu Ruyan tajam. Tidak menerima bantahan. Tidak berani lagi. Mulai sekarang aku pasti akan mendengarkan perkataan kakak. Kakak sudah sangat baik padamu, apapun yang kamu inginkan akan kuberikan. Tapi kakak tidak suka kamu terlalu dekat dengan wanita lain. Mengontrolmu karena kakak mencintaimu. Liu Ruyan berkata dengan sungguh-sungguh. Terdengar seperti sedang berusaha meruntuhkan pertahananku. Xiao gue ingat, lapar tidak? Sudah makan siang? Belum. Aku mengangkat wajah dan menggelengkan kepala padanya. Ali, suruh dapur menyiapkan sesuatu dan bawakan ke sini. Baik, Nyonya Liu. Saya akan pergi sekarang. Ali kebetulan sedang menonton keributan di samping. Mendengar itu, dia langsung menyetujui. Sini, kakak peluk kamu. Dia mengulurkan tangan dan menepuk posisi sofa di sebelahnya. Aku langsung mengerti, bangkit dan duduk di sampingnya, lalu dengan patuh bersandar di pelukannya. Senatural mungkin. Kakak, aku pergi mencari ibu hari ini, tapi